kenalan dulu yuk sama orang-orang hebat di balik acara ini, perwakilan dari teman-teman gitu. Mungkin tadi ada selaku prodi Mbak Asri ya yang join ke sini. Mungkin Mbak Asri mau menyampaikan sambutannya atau masih ada? Langsung aja dimulai. Oke, baik, terima kasih. Ya, Oke, ya. sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman sama Mbak Asri dan narasumber yang lain, dan 2 narasumber yang telah hadir di acara webinar kita, apalagi kan sekarang lagi weekend ya, makasih banget udah hadir, terus meluangkan waktunya. Oke, langsung aja mungkin ya, untuk sambutan pertama kita bakalan sambutan sama ketua pelaksana kita yang keren banget nih, yang ganteng, yang kece, pokoknya keren banget deh. Ada Kak Zevanya Peter. Yuk, buat Kak Zevanya Peter, selaku ketua pelaksana, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Marani. Halo semua, perkenalkan nama saya Zevanya, biasa dipanggil Evan. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah join untuk hari ini. Yang pertama saya juga ngucapin terima kasih kepada dari Prodi Ilmu Komunikasi, itu Mbak Asri. Terus juga kepada narasumber kita yang keren-keren banget nih. Ada yang pertama itu ada Pak Ade Barkah Darmon yang akan menyampaikan materi dari intrapreneur. Yang kedua itu dari Kak Monika Anugrahati yang akan menyampaikan dari materi untuk entrepreneur. Kayaknya udah pada nggak sabar banget nih kelihatannya nih Kak. Kalau gitu kita boleh langsung mulai aja deh Kak. Saya kembalikan ke kamaran. Makasih. Oke, makasih Evan. Makasih banget loh, sambutannya keren banget nggak sih gitu kan. Apalagi kayak senyumnya manis banget tuh Kak Evan tuh. Pagi-pagi udah, siang-siang kayak gini udah yang manis-manis aja ngelihatnya kan. Terus, oh ya sebelumnya kita harusnya ada sambutan dari dosen pembimbing kita, yaitu ada Bu Ananda, tapi karena beliau lagi ada kendala, aku juga minta doanya karena ada salah satu keluarganya yang pulang ke rahmatullah, jadi dia tidak bisa hadir dan memberi sambutan. Jadi mohon buat teman-teman minta doanya juga supaya yang ditinggalkan bisa yang ditinggalkan bisa tabah dan juga yang meninggal bisa diterima sama diterima oleh Tuhan gitu. Oke, mungkin langsung aja ke narasumber pertama kita nih yang udah kita tunggu-tunggu gitu kan. Tadi udah dikasih tahu nih sedikit tentang narasumber kita akan ngebahas apa sama Kak Evan kan. Nah, narasumber yang pertama kita yaitu ada Pak Ade Barkah Damon SPIMM selaku manajer PT Patra Logistik. Mungkin kepada Pak Ade boleh lambaikan tangan atau Halo, siang. selamat siang Bapak. Gimana kabarnya? Kedengeran kan suaranya Alhamdulillah jelas? baik. Maaf Pak, kenapa? Suaranya jelas nggak? Oh jelas kok. Nah, gimana Sorry, Bapak lagi di jalan. hari liburnya apakah menyenangkan? Iya, sorry ini sambil di jalan ya. Kalau nanti ada suara-suara yang agak sedikit mengganggu, mohon dimaafkan dulu. Iya nggak apa-apa Bapak, kami juga berterima kasih karena lagi di luar malah justru menyempatkan hadirnya saking excitednya sama acara ini nggak sih Pak? Pastinya banget lah. Jadi kita akan sedikit cerita sih. Jadi teman-teman mungkin nanti akan cerita ya. Jadi sebenarnya bukan siapa yang lebih pintar, tapi bagaimana kita berbagi pengalaman. Karena mungkin pengalaman ini bisa nanti teman-teman pakai untuk kedepannya seperti apa, seperti itu. Oh, baik. Apalagi teman-teman yang biasanya tuh excited banget ya Pak sama dunia kerja, tapi kadang-kadang tuh ada yang suka takut Pak, kayak misalkan di dunia kerja tuh kayak gimana sih, atau nanti atasannya galak nggak sih atau apa, mungkin nanti bisa sambil di-sharing juga kan ya Pak. Iya, iya. Oke, Siap, siap. mungkin langsung aja kali ya Pak pemaparan materinya buat kakak panitia, boleh dibantu share screen. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilahkan Bapak untuk penyampaian materinya.
Oke, terima kasih sebelumnya. Salam kenal kakak-kakak semuanya. Siang ini kita sedikit ngobrol ya. Jadi kita bukan bukan kita lebih pintar atau apa, tapi kita sedikit ngobrol, cerita. Mungkin nanti kita bisa bertukar pikiran. Ini temanya sangat excited banget sih antara entrepreneur dan intrapreneur gitu kan. Sebelum kita mulai, kakak gimana siang ini kabarnya? Pada sehat semuanya enggak? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah Pak. sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat semuanya ya. Sehat, Pak. Jadi nggak usah panggil Pak ya. Jadi anggap aja saya semester 12 kayak gitu. Jadi panggil kakak aja gitu. Jadi manggilnya Dan kakak belum ya Pak, lulus biar gitu. kelihatan lebih muda. Iyalah, masa kita harus panggil Pak juga. Oke, kakak-kakak semuanya, kita akan bercerita sedikit. Ini berapa lama ya? Saya ceritain takut nanti 1 jam kelamaan gitu. Kurang lebih 30 menit sih Pak penyampaiannya. Oke. Kakak semuanya, jadi apa sih entrepreneur dan intrapreneur ini gitu? Yang mana sih harus dipilih gitu kan? Nah, saya akan bercerita dari versi saya. Artinya ini masih menjadi persepsi ya. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi persepsi itu apa ya? Jadi mungkin masing-masing orang akan berbeda cara pandang ya. Nanti kalau pengertiannya kurang tepat dari teman-teman komunikasi mungkin nanti bisa di-sharing kembali. Jadi kalau di persepsi saya sebenarnya boleh next slide. Harus memilihkah kita intrapreneur atau entrepreneur kah gitu. Jadi sebelumnya mungkin kita harus mengenal dulu kita tuh siapa gitu kan. Karena basically-nya ada di sini. Jadi bukan berarti si A itu bagus, si B itu bagus, oh jadi artis itu keren, oh jadi bos manajer itu di perusahaan itu keren atau tidak. Itu ada jalannya masing-masing, ada ceritanya masing-masing, ada historinya masing-masing. Basically yang paling penting adalah kita harus mengenal diri kita dulu. Kita tuh seperti apa sih? Apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita? Jangan nanti kita bagusnya di seni, kita malah fokus dengan hal yang lain gitu. Jadi first step-nya untuk mendevelop kita adalah kita harus tahu dulu. Karena ini hal yang tersulit loh. Karena sebenarnya ya, maaf ya Kak, jadi kalau kita kepo sama orang, tuh paling gampang banget. Si itu loh kayak gini gitu kan. Oh dia main kayak gini. Itu kayak gampang banget tiap hari kita ngomongin orang segala macam. Tapi kita belum tentu mengetahui apa sih siapa kita, kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita asah lagi, seperti itu. Jadi basically kita harus kenal diri kita dulu seperti apa. Sehingga nanti tahu, oh ke depan mau kita seperti apa. Boleh dibantu next slide-nya Kak? Nah, setelah kita berusaha mengenal diri kita, sekarang adalah kita harus mencari passion kita sebenarnya apa. Passion ini kakak paham ya passion itu ya? Atau ada yang bisa ngasih gambaran passion itu sebenarnya apa sih? Oke, buat teman-teman atau kakak-kakak panitianya ada yang mau jawab nggak tuh passion itu apa tuh? Apa sih passion itu? Kan kita gampang banget ngomong passion lo apa sih gitu kan? Kadang kita ngomong kayak gitu, bukan passion gua nih gitu. Biasa orang Jaksel bahasanya up to date banget nih, ayo. Tuh ada yang raise hand tuh Pak. Coba boleh Boleh, Pak, silakan. di on mic. Halo, tes kedengaran? Ya, Kedengaran. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramelan, saya dari Stiki Malang, dan pendapat saya passion itu sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita bukan suka ya, ya juga suka, tapi sesuatu yang kita cintai dan ketika dikerjakan itu tidak merasa resah gitu. Mungkin itu pengertian saya. Bener, keren banget, bener. Salah satunya passion itu adalah seperti itu. Jadi kita harus tahu passionnya kita, yang kita sukai apa. Jadi gambaran gampangnya adalah gini, ketika kita melakukan sesuatu tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu orang, kita tuh enjoy banget walaupun kita harus mengeluarkan mungkin biaya, mungkin waktu, mungkin hal-hal yang mungkin kata orang nggak penting, ngapain sih lu ribet banget. Kadang-kadang kan ada orang bilang gitu, lu ngapain sih ngerjain kayak gitu, ribet banget, harus ngeluarin ini, ngeluarin itu. Tapi lu enjoy.
Itulah mungkin salah satu definisi yang mungkin teman-teman akan gampang memahami passion-nya itu apa. Karena ketika kita sudah mulai dari passion kita apa, biasanya ke depannya tuh sudah enak dibanding kita memaksakan diri untuk suatu hal itu akan menjadi tantangan yang berbeda. Jadi teman-teman, kunci keduanya adalah yuk kita pahami passion kita apa. Setelah kita tahu kita seperti apa, passionnya apa, apakah kita seni atau apa gitu. Boleh dibantu naik slide-nya Kak? Nah, setelah kita tahu passion kita apa, kita harus tahu dong. Misalnya, Kakak besok kita mau jalan kemana sih? Oh kita mau ke mall ya. Mall apa sih biasanya? Misalnya ke apa sekarang lagi hitsnya tuh Asta ya. Kita ke Asta. Kita dari mana sih? Oh kita dari Bintaro. Tujuan kita adalah ke Asta. Big dream kita adalah kita mau nongkrong ke Asta gitu kan. Kita set dulu goals-nya ke sana dan apa yang harus kita lakukan. Oh, gua dari rumah harus lewat ke misalnya ke Blok M dulu, Blok M nanti belok kanan, habis itu nanti lurus, belok kiri, nanti lurus lagi, kalau macet gua harus muter balik lagi. Nah, itu yang harus kita tentukan. Setelah kita tahu kita passionnya apa, kita kita statekan goals-nya apa. Gua mau jadi apa? Kalau passionnya seni, maka bisa, gua mau jadi bikin band terkenal, gue mau jadi promotor musik gitu. Jadi bebas, mimpilah setinggi-tingginya. Tapi ketika, gue kayaknya lebih banyak suka ke IT, ya mungkin lo jadi IT developer segala macam. Jadi harus di set dulu gitu. Jadi jangan, mohon maaf ya teman-teman, lo mau kuliah di mana, lo mau apa? Oh dia ke ekonomi, yaudah gue ikut ekonomi aja lah. Jadi sekarang mindsetnya harus kita ubah. Keinginan kita apa, goals-nya apa, goals-nya adalah tujuan ya, kita pengen apa. Tadi kalau kita contohnya kita pengen ke Asta kan pasti udah di mind map kita udah bilang oh kita ke sana harus ke kiri, lurus, belok kanan, muter balik segala macam. Itulah jalannya mau ke sana. Itulah take action-nya kita mau apa. Ketika kita mau jadi tadi mau jadi musisi, berarti kita harus apa? Kita harus belajar musik, ya kan? Kita bergaul sama orang-orang musik, lihat konser segala macam. Tapi ketika kita mau jadi director, kita harus tahu, gue harus belajar apa, oh gue harus belajar leadership, gue harus belajar apa sih perusahaan memanage itu seperti apa, pembagian tugas itu seperti apa yang bedanya antara leader dan pemimpin. Jadi kita harus tahu dulu goals kita mau seperti apa, sehingga kita bisa membuat step langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiganya seperti apa. Ketika nggak tercapai, apakah salah? Enggak juga, karena setelah itu kita bisa menentukan goals yang lain. Oh gue nggak cocok di sini, gue kayaknya kesini deh lebih cocok lagi. Bisa-bisa aja. Yang penting kita harus tetapkan goalsnya dulu seperti apa. Karena kalau kita nggak menentukan tujuan, jadi yang ada juga kita nggak tahu arah kita mau jalan kemana. Biasanya nih kalau kita mau nongkrong ya, mau kemana kita? Terserah deh. Dan itu pasti ya, jujur nggak tahu teman-teman pengalaman itu akan muter-muter nggak jelas. Ya udah di sini aja. Kita nggak punya standarisasi yang pengen kita capai. Jadi harus set dulu goalsnya teman-teman mau apa. Menjadi perusahaan atau manajer, mau jadi direktur atau menjadi pengusaha, itu tidak ada yang lebih jelek atau tidak ada yang lebih bagus. Ketika dua-duanya kita kejar dengan secara profesional, itu akan memberikan feedback yang akan lebih baik ke kita. Oke, boleh next slide-nya. Nah, ketika tadi kita sudah mencapaikan goals-nya, jadi kita udah tulis nih, gue 5 tahun lagi mau jadi apa, 7 tahun lagi mau jadi apa. Silakan teman-teman itu bermimpi, karena mimpi itu adalah first step kita untuk mencapaikan impian kita. Karena kalau nggak ada mimpi, nggak ada tujuan tuh akan sulit. Next-nya adalah bagaimana kita membangun skill, kemampuan kita. Misalnya kita mau jadi presenter, kita harus membangun cara komunikasi kita nggak malu di depan orang, itu kan hal nggak gampang. Kompetensinya harus kita bangun. Kita harus belajar lagi, baca buku, segala macam. Kalau perlu kita ikut training, ataupun kita ke knowledge yang lainnya, ini yang harus kita bekali. Jadi teman-teman harus tahu ketika tadi kita mau pergi ke Asta, yang kita persiapkan apa? Oh iya, gue mau ke sana naik Gojek. Gue mau ke sana naik Grab. Gue mau ke sana naik motor sendiri. Gue ke sana mau nebeng teman. Gue mau ke sana naik busway gitu kan. Nah,
how to-nya adalah ini kita mempersiapkan. Nggak mungkin dong ujuk-ujuk dari rumah tiba-tiba simsalabim langsung sampai ke Asta kan. Harus bangun kompetensi apa ya? Gue harus bisa bawa motor ke sana agar sampai, atau gue naik Grab agar sampai. Jadi skillnya itu kita harus bangun. Kemampuan kita, komunikasi kita seperti apa. Dulu saya cukup tertarik di komunikasi, walaupun background saya bukan komunikasi. Saya ikut dulu ada training MC, Master Ceremony di Tantowi Yahya. Berdua sama teman saya, tapi itu bayar pribadi. Karena apa? Karena saya ngelihat saya suka untuk kayak bawa acara, MC, segala macam. Tapi saya tetap bekerja sebagai di perusahaannya. Nah, teman saya yang ikut juga, perempuan ini, ternyata dia melepaskan ketika dia sudah settle dengan Master of Ceremony-nya, dia meninggalkan kerja kantoran dan dia fokus ke MC-nya gitu. Nah, ini pun yang bisa berubah. Jadi teman-teman lihat, oh ternyata passion gue ternyata bukan di kantor nih, ternyata di tempat lain ada bakat yang terpendam yang bisa kita asah, kita bisa membangun skill sehingga itu bisa menjadi hal yang baik untuk kita juga. Boleh next slide-nya, Kak? Nah, gimana sih caranya kalau pengalaman saya, kita harus memulaikan hal yang besar itu dengan mulai hal-hal yang kecil. Jadi ya, hal-hal yang datang kecil seperti apa sih ya? Kayak kita datang ke kantor tuh harus ya sesuai dengan jadwal. Kalau jam kerja kita jam 8, ya udah jam 8. Walaupun mungkin teman kita ada jam 9, segala macam. Atau hal-hal yang kebaikan ya kita mulai dari kecil, nggak perlu yang langsung besar gitu. Dan melatih bagaimana kita bisa fokus diri kita. Fokus ke apa? Ya tujuan lu mau jadi apa gitu kan. Oh gue mau jadi manajer, gue mau jadi director gitu kan. How to jadi manajernya seperti apa? Gue harus punya kompetensi komunikasi, gue harus bisa memecahkan masalah, target pekerjaan gue. Karena apa? Karena setiap kita kerja tuh pasti ada distraction-nya. Apakah itu dari teman, apakah itu orang yang kepo-kepo, atau itu tantangan juga, pressure pekerjaan. Makanya kita harus persisten bagaimana kita mencapai itu walau itu berat. Ini contohnya bagaimana kita membawa satu bola ke atas, itu pasti ada daya tarik, gravitasinya, dan itu pun akan berat. Nah itu tantangan kita. Kita jadi karyawan itu nggak gampang loh. Tadi bener loh, kadang kita harus datang pagi, habis itu dikasih tugas, belum selesai kita kasih tugas lagi, habis itu mungkin kita nggak sesuai dengan atasannya, dimarahin atasannya. Dan atasan itu pun ya kayak kita teman-teman di kampus ya, ada yang baik, ada yang cukup galak, ada yang galak banget, ada yang sentimen. Artinya tipikal orang dimanapun, ya nggak harus di dunia kerja ya, entah di kampus, di teman, segala macam, pasti tipikal orang seperti itu. Jadi kita harus melatih diri kita. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan pressure, kita nggak fokus, kita nggak persisten, itu akan sulit. Jadi apa ya? Jadi bete, malas. Akhirnya kalau malas apa? Bos atasan nggak akan lihat kemampuan kita, akan melihat lo kok nggak fokus sih kerjanya, seperti itu. Sorry agak berisik ya. Jadi teman-teman mulailah hal yang kecil yang dianggap itu penting, jadi nggak usah besar, sehingga hal kecil itu nanti akan memberikan efek yang besar juga untuk kita. Boleh dibantu next slide-nya? Oke. This is your life, enjoy it. Jadi kondisi sekarang adalah kondisi hidup kita. Jadi jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Kok dia enaknya jadi ini, kok dia enak jadi ini. Ketika kita itu suka di dunia kantor ya, lu fokus sama dunia kantor. Ketika lu senang di musik, lu di musik. Ketika lu suka jualan, lu jualan. Apakah bisa kita kerja sambil jualan? Bisa-bisa aja, tapi lu harus bagi waktu. Karena apa? Karena nggak boleh kita bisa jualan online segala macam, tapi mengganggu kewajiban kita 8 jam di kantor tersebut gitu. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan lain. Apakah menjual gorengan itu tidak menjadi sukses? Banyak orang sukses. Apakah menjadi orang kantor itu lebih baik dengan pengusaha? Tidak juga. Tapi mereka sukses? Iya sukses. Apakah menjadi influencer itu sukses? Sukses. Jadi teman-teman jangan berpikir atau coba berpikir bahwa semua dunia kerja, semua pekerjaan itu adalah sukses gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur yang apa kita dapat saat ini.
Kita bekerja di perusahaan menjadi staff, syukuri dulu. Next step kita belajar bisa jadi supervisor. Saya baru lulus kuliah, itu kerjaannya adalah menginterview orang untuk menjadi frontliner di bank. Jadi CS, jadi marketing gitu. Jadi dulu saya kerja di perusahaan outsourcing. Tiap hari kerja saya adalah menginterview, menpsikotes orang segala macam sehingga target perusahaan vendornya dapat kita fulfill permintaan tenaga kerjanya. Coba kalau saya saat itu tidak melakukan itu, saya mungkin tidak bisa belajar atau sampai dalam posisi ini gitu. Jadi syukuri pekerjaan kita saat ini, mau enak mau enggaknya, kadang kan enaknya udah jadi supervisor ya, supervisor juga enaknya udah jadi asisten manajer ya, asisten manajer enaknya jadi manajer ya. Kadang ketika menjadi manajer itu tanggung jawabnya berat banget, besar banget. Ketika lo kesalahan di anak buah lo, pasti yang dipenggal duluan, istilahnya ya manajernya duluan, yang dimarahin manajernya duluan. Gimana sih anak buah lo nggak bisa ngurus anak buah gitu. Jadi setiap posisi kerja itu punya tantangannya masing-masing. Jadi ya itu, nikmati lagi, jangan pernah melihat rumput orang lebih baik dengan kita. Jadi kembali lagi yang step awal, lu itu sukanya di mana gitu. Kalau lu sukanya seni, asah kemampuan lu sih. Kalau di komunikasi, asah di komunikasi. Banyak orang yang cuma ngoceh doang menjadi MC, sukses. Ya kan nggak perlu dia jadi direktur tapi dia sukses. Tapi ada juga karena dia bakatnya sebagai pekerja, ya dia akan menjadi manajer, direktur, dan hal lainnya. Jadi kenali diri kita dulu, tidak ada posisi yang lebih baik. Baik atau tidaknya bagaimana sejauh kita berjuang, berusaha, dan persisten untuk mencapai dan itu. Dan jangan lupa, yang penting adalah bagaimana kita bersyukur. Boleh next step-nya Kak? Next slide-nya. Nah, ini ada pencapaian gue bekerja selama kurang lebih di 13 tahun. Jadi Patra Logistik ini merupakan anak perusahaan dari Pertamina. Jadi saat ini saya diperbantukan di anak perusahaan, di mana yang slide yang pertama ya, yang ada sebaran itu, kita kemarin Lebaran membuat acara semangat berbagi baju Lebaran untuk anak yatim. Ini adalah niat kita untuk berbagi sedikit dari pekerja Pertamina untuk masyarakat Indonesia. Kemarin kita adakan di 21 kota di Indonesia. Alhamdulillah kemarin simbolisnya diberikan langsung oleh Ibu Nika, Direkturnya Pertamina, dan juga ada Pak Erick Thohir yang tengah-tengah baju biru, ada komisarisnya utamanya Pertamina, ada Ahok sebelah kirinya Pak Erick Thohir, dan juga ada Wamen SDM Pak Pahala. Posisi saya yang paling kanan ya, atau ada gambar paling kiri yang pakai ada baju merah birunya. Yang untuk sebelah kanannya itu juga saya menjadi best top 5 the most energizing perwira Pertamina. Jadi pekerja Pertamina itu disebut perwira. Jadi 21 tahun 2021 ini saya mendapatkan best top 5. Jadi dari sekian ribu pekerja Pertamina yang dianggap paling mempunyai energize itu adalah 5 orang ini dengan kriteria yang cukup tinggi juga. Alhamdulillah saya mengisi di posisi keempat di seluruh pekerja Pertamina Group. Pertamina ini banyak ya, ada Pertamina Pusat, ada Pertamina Hulu, ada Pertamina Hilir, ada Patra Jasa, ada Patra Niaga, ada PGE, ada Pertamina Hulu Energi, di mana pekerjaannya itu banyak banget di Indonesia. Dan apa ya? Tadi kita harus persisten menunjukkan kebaikan kita, kinerja kita, sehingga kita bisa dihargai dan mendapatkan apresiasi. Di bawahnya adalah ini ketika saya menjadi volunteer untuk donor plasma ketika kemarin saya dulu juga mantan COVID. Jadi setelah saya sembuh, saya berpikir kenapa kita nggak ajak teman-teman Pertamina juga yang sembuh untuk donor plasma, karena donor plasma itu rentannya cuma 3 bulan setelah dia negatif kembali. Alhamdulillah itu juga banyak mengajak juga kebaikan ke teman-teman. Akhirnya mendapatkan apresiasi dari Kepala PMI Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kala. Itu kalau teman-teman lihat yang di tengah-tengah, baju putih. Ibu Nika yang pakai masker merah itu, yang sebelah kanan kalau kita lihat ya, atau sebelah kiri ujung, itu Direktur Utama Pertamina, dan sebelah kiri Pak Erick Thohir kembali memberikan sertifikat langsung. Artinya apa? Artinya bahwa
apapun posisi kita, apapun kita bekerja, selama kita bisa memberikan kebaikan, kita fokus dengan diri kita, mengenal diri kita, kita pasti bisa memberikan apresiasi, bisa memberikan prestasi juga. Wah, pekerja kan gitu-gitu aja, jadi staff, jadi ini pulang pagi, pulang malam, yes, itu pilihan. Teman-teman jangan berpikir ketika menjadi karyawan tuh pulang pagi, pulang malam itu apa ya, ketika kita nggak menjadi karyawan itu waktunya akan lebih pendek, belum tentu. Ketika kita menjadi pengusaha itu waktu kerja kita lebih panjang, bisa pagi jadi malam, malam bisa pagi. Mungkin nanti pembicara selanjutnya bisa bercerita gimana sih kerjanya menjadi entrepreneur itu, apakah ada jam kerja jam 8 sampai jam 5 dan boleh pulang gitu kan. Itulah, jadi bagaimana kita menjadi karyawan yang baik, bagaimana kita menjadi bisa berprestasi, kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa memfokuskan diri kita, mengembangkan diri kita sehingga ya bekerja di perusahaan itu adalah pilihan kita, itu karir kita. Jadi karir itu tidak bisa kita bandingkan ke orang lagi. Saya lagi yang paling basic gue ingetin bahwa masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita punya passionnya masing-masing, tidak bisa disamakan. Ketika kita passion kerja di kantoran kayak gue, ya udah enjoyin, nikmatin sehingga kita bisa memberikan lebih. Tapi ketika kita lebih fokus pada entrepreneur segala macam, fokusin. Jadi tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Jadi teman-teman paling dasar kenalin dulu dah diri kita seperti apa, passion kita seperti apa, sehingga kita bisa capai tujuan kita untuk prestasi karir kita seperti apa. Jangan melihat rumput orang lebih baik. Boleh kita lihat sekali-sekali untuk menjadi motivasi kita, tapi bukan menjadi pembanding diri kita, karena setiap orang itu unik antara dia, kita, dan lain-lain. Jadi teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu lebih detail lagi kita bagaimana step-stepnya di kantor seperti apa, mungkin nanti kita akan bisa sharing di lain waktu atau di sesi selanjutnya, karena akan lebih detail lagi bagaimana sih kita harus bisa masuk ke perusahaan, bagaimana kita harus bersosialisasi, bagaimana kita cara kinerja yang baik, itu akan panjang lagi kita bahas. Ini kita masih gambaran dulu seperti apa sih menjadi karyawan kantoran itu, apakah bisa berprestasi, apakah enak atau tidak. Ya ini baru kita atau saya share sekilas ya. Boleh naik slide-nya? Oke, terima kasih. Ini yang dari saya sampaikan. Mungkin nanti dari setelah ini mungkin nanti ada pertanyaan, nanti kita coba sharing lagi seperti apa dia teman-teman. Baik Kakak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa dikembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Wah, keren banget ya, apalagi disebutin beberapa pengalaman, terus juga bahkan tadi ada beberapa cerita juga yang disampaikan sama Pak Ade juga. Sorry, maksudnya tadi Kak Ade ya. Jadi kakak atau Ade nih, Pak? Kakak Ade. Oh iya, benar. Kakak Ade. Nah, kalau benang merah yang saya tarik dari sebuah cerita itu, kita nggak apa-apa sekali ngelihat rumput tetangga. Walaupun kadang-kadang tuh ada filosofi katanya rumput tetangga tuh lebih indah, Pak, dibanding rumput sendiri gitu, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Benar. Betul, karena gini, jadi kembali lagi pada slide saya tadi, makanya kita harus bisa bersyukur. Karena belum tentu ketika kita merasakan duduk di sana, itu kita udah merasakan enak enggaknya. Karena kita cuma ngeliat membandingkan diri kita, oh gue kerja kayak gini, gue si karyawan pergi pagi pulang malam, kayaknya enak ya jadi pengusaha ya, bisa bebas, bisa nongkrong dulu, baru nanti kerja yang sore, ketik di mall gitu. Mungkin sekilas kita lihat seperti itu, tapi nggak tahu, nanti lihatlah kesaksian dari pembicara yang lain apakah seenak itu. Apalagi makeup artist katanya kalau acaranya jam 7 harus jam 5 kayak udah dari rumah deh. Kalau iya, itu nggak bisa salah, banget tuh nanti gitu. Kak Monik diceritain juga kan. Jadi kadang itulah rumput tetangganya, kadang kita lihat lebih baik karena kita nggak tahu, kita nggak ngerasain, karena kita ngeliatnya cuma luar, oh enak ya, padahal belum tentu lebih enak dari yang kita lakukan. Jadi step yang paling dasar adalah bagaimana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita dapat saat ini dan kita bisa fokus dan persisten. Paling itu Kak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya, terima kasih juga Bapak. Mungkin kita lanjut ke
tanya jawab dulu kali ya Pak. Mungkin dari teman-teman di sini tuh juga ada yang ingin bertanya gitu kan, apalagi ngelihat dari background atau yang telah disampaikan dari materi Bapak tuh kayak pada bingung gitu, kayak emang iya ya kerja tuh sepahit itu atau seenak itu gitu. Mungkin dari teman-teman bisa banget nih disampaikan pertanyaannya di kolom chat, terus nanti aku bisa bantu jawab, aku bantu ini bacain, terus nanti sama Kak Ade sama Pak Ade bisa dijawab gitu kan. Mungkin atau ada yang raise hand Ada duluan. yang resen Kak. Oke, Kak Fauzan ya. Boleh banget nih kayak Kak Fauzan excited banget nih dari tadi udah nungguin mau nanya. Boleh Kak, silahkan. Saya mau tanya yang masalah goal kan. Saya sendiri di rumah ini sambil nge-YouTube dan saya kan menaruh goal. Tapi saya bingung mau naruh goal apa karena ada yang nyarani gini, goal itu nggak boleh subjektif. Contoh kayak 100, aku ingin dapat 100.000 subscriber tahun depan. Katanya goalnya itu kurang dijabarkan katanya. Kira-kira pendapatnya Kakak bagaimana sih membuat goal yang betul gitu? Mungkin itu saja. Baik, mungkin sama Kak Ade ya boleh dibantu jawab pertanyaannya gimana sih cara bikin goals gitu untuk lebih ke YouTuber ya. Sorry Kak, tadi men-setting goals yang lebih apa? Yang betul gitu, yang ya bikin goals yang betul. Karena kan ada yang bilang kalau goalsnya itu simple kayak aku ingin dapat mobil A atau mobil B atau dapat subscriber 100.000 tahun depan. Itu goalsnya itu kurang jelas, kurang kurang ngasih tahu bagaimana caranya dapat 100K gitu. Mungkin ada tips and trick cara bikin goals gitu. Nah, kalau kata orang ya, kalau mau mimpi itu jangan nanggung kan gitu kan. Kalau mimpi yang tinggi sekalian. Kenapa? Karena ketika kita tidak tercapai yang tinggi, maka yang di bawah tercapai. Misalnya kita pengen mobil Ferrari, tapi ketika uang kita nggak cukup, ternyata dengan uang itu kita bisa beli mobilnya mobil Alphard gitu. Jadi ini step pertama ya. Step pertama boleh seperti itu. Jadi teman-teman boleh bikin goals yang tinggi sekalian. Artinya ketika tidak tercapai, di bawahnya itu akan tercapai. Mobil Alphard itu berapa sih 1M? Mobil Ferrari berapa? Let's say kita anggap 3M. Jadi ketika kita tercapai 3M, kita bisa beli mobil yang Alphard itu yang 1M. Seperti itu. Itu step pertama. Step yang kedua adalah teman-teman bikin goals-nya adalah by step. Karena apa? Kita nggak mungkin naik langsung ke tangga 10 kan. Nggak mungkin kita naik langsung tangga 20. Pasti kita menginjakan tangga pertama, kedua, ketiga, keempat. Cuman masalahnya, apakah kita tangga 1, 2, 3, 4 ini akan cepat atau lambat? Itu akan tergantung orang lagi. Maksudnya tergantung masing-masing kita gitu kan. Jadi silakan aja step dulu. Pertama gue harus punya follower 100.000. Yang next kedua 500.000. Habis itu gue 1 juta. Jadi teman-teman bisa fokus. Step pertama jadi pelan-pelan bisa tercapai. Ini 2 metode. Jadi kembali lagi mana sih yang lebih baik? Silakan aja. Karena seperti sampai di bawah bahwa untuk menanam goals itu tidak ada yang lebih baik atau tidak lebih buruk. Karena kemarin itu sempat ada munculan yang cukup viral ya. Lu umur 20 udah bisa ngapain aja. Lu udah umur 25 udah bisa beli apa aja gitu. Hidup itu kalau saya pribadi ya, hidup itu tidak sesimpel itu. Wah, gue 25 udah bisa beli mobil sendiri. Gue udah bisa beli rumah sendiri. Dan sebagian orang umur 25 itu adalah bagaimana dia sukses untuk kuliahnya. Karena apa? Mungkin dia berjuang bayar kuliah sendiri dan teman-teman yang sukses itu adalah mungkin dia dibantu bayar kuliah dengan keluarga gitu. Jadi jangan pernah menyamakan, kembali lagi ya, jangan pernah menyamakan lagi bahwa kebahagiaan kita di usia yang sama dengan orang lain. Orang lain mungkin di 25 dia menjadi sukses. Dia di umur 40 menjadi presiden, umur 50 jadi presiden, tapi di kita umur 40 kesuksesan kita dengan hal yang lain. Jadi kembali lagi di mana passion kita, keyakinan kita ditargetin setinggi-tingginya aja. Jadi nggak usah melihat kalau membandingkan orang yang, karena kebanyakan dari kita zaman sekarang ya, zaman now gitu, kadang langsung minder,
wah gue nggak berhasil nih, padahal stepnya sudah oke, cuman karena dibandingkan dengan orang lain yang mendapat rezeki yang lebih baik, ternyata dia langsung minder dan dia mundur. Jadi teman-teman kembali lagi, rezeki itu udah dia ngatur. Bagaimana kita sekarang adalah berusaha, syukuri apa yang kita udah dapat. Insya Allah nanti ada yang kesempatan lebih lagi. Kalau tidak, ya itu adalah jalan hidup kita, takdir kita, bagaimana kita harus menjalanin. Emang di dunia ini orang kaya semuanya? Enggak kan? Apa di dunia ini orang miskin semuanya? Enggak kan? Pasti banyak hikmah yang diberikan oleh Tuhan menciptakan kita berbeda. Karena ketika kita sama, nggak ada tuh istilahnya lebih ganteng, lebih cantik, atau lebih kaya, atau lebih perfect, nggak ada. Diciptakannya itu adalah dinamis sehingga kita bisa berusaha, berjuang untuk mencapai. Jadi guys, tetap semangat, apapun itu, dibuat settingnya dengan keinginan kita. Apa kita mau by step, atau kita mau target yang lebih tinggi, silakan. Kayak saya, target saya ingin jadi direktur Pertamina. Ya dibangun dari sekarang, bekerja, memberikan terbaik, menjadi manajer. Kok umur gue sampai manajer, yang lainnya udah jadi VP atau vice president gitu. Ya sabar, jalan orang beda-beda, tapi bagaimana kita tetap konsis, kita dapat persisten, tujuan kita ya mungkin nanti akan tercapai gitu. Paling itu Kak, sedikit gambarannya, nanti kembali lagi ke kita. Ini persepsi saya, mungkin nanti di persepsi orang lain mungkin akan berbeda lagi. Jadi tidak ada yang lebih baik atau tidak buruk, tapi fokuskan ke sana dan tunjukkan yang terbaik aja. Makasih Kak. Oke, oh ya, makasih. Terus ini pertanyaan terakhir dari saya, kan tadi membahas, kita nggak usah lihat tetangga, terus nggak usah itu. Itu bagaimana ya? Karena saya kan sebagai YouTuber kan punya teman-teman YouTuber lain gitu. Kadang mereka udah lebih cepat dapat banyak subscriber, lebih banyak viewer daripada aku. Lalu apa ya? Effortnya tuh sama gitu, hanya mungkin beda rezeki. Nah, kira-kira ada nggak cara untuk tidak keganggu atau biar tetap fokus, tidak melihat ini tetangga gitu? Ya, tadi bukan nggak boleh ya, boleh. Kita bawa mobil tuh boleh sekali-sekali ngeliat ke belakang gitu kan, lihat by spion gitu kan. Kita boleh memotivasi kita. Silakan aja, ngeliat rumput tetangga boleh, cuman jangan baperan kalau kata orang sekarang. Ya harus kita jaga, jangan sampai kita baper, oh dia kok lebih sukses. Artinya menjadi introspeksi kita bahwa apakah yang kita lakukan ini sudah lebih oke atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, mungkin step yang dilakukan antara dia dengan kita berbeda gitu kan. Gaya stylenya mungkin berbeda, jadi ya nikmatin aja. Karena gaya YouTuber atau gaya kan masih beda-beda ya. Yang kita sampaikan juga beda-beda, walaupun mungkin kontennya mungkin sama, tapi cara komunikasi berbeda. Jadi please menjadi introspeksi ya. Introspeksi kita, mungkin kita harus bikin out of the box yang kira-kira orang lain lebih exciting. Jadi gini gambarannya, kalau teman-teman ngelihat di satu tempat ada banyak abang-abang yang abang-abang gorengan lah, ada 5 abang-abang. Teman-teman nggak bisa membedakan yang mana lebih oke atau gimana, karena gerobaknya sama, ini jualnya gorengan sama. Mungkin ketika dicobain baru, oh ini gorengan lebih manis, oh ini gorengannya lebih keras, oh ini gorengan lebih. Tapi ketika kita sudah membuat differences, perbedaan, ya mungkin satu abang-abang yang 5 tadi gerobaknya sama, kita pakai gerobak yang berbeda, kita cat warna merah. Orang kan langsung eye catching. Atau kita kasih hat warna hijau, atau dengan kasih balon atau apa yang bikin aneh. Karena orang akan melihat, ya itu, eye catching itu yang paling pertama. Jadi mungkin Mas Fauzan coba introspeksi lagi, belajar lagi, lihat apa sih yang belum dari gua gitu kan. Apa gue cuman sosok-sosok aja, kalau sosok aja mungkin orangnya ngeliat ya sama aja, ngapain sih gue males gitu kan. Mungkin ya, gua jujur gue nggak menguasai di dunia YouTubers, tapi ini mungkin gambaran gua bahwa mungkin harus kita buat referensi dari kita tuh seperti apa, perbedaannya kita apa. Melihat orang lain boleh, tapi jangan baper. Menjadi introspeksi kita, menjadi bekal kita, oh ternyata gue harus lebih bisa dari dia, maju lebih ke depannya seperti apa. Mungkin dengan perbedaan, mungkin dengan out of the box-nya lagi. Paling gitu Kak Fauzan gambarannya. Oke, makasih Kak. Sama-sama.
Oke, mungkin udah terjawab Kak Fauzan, apa masih ada yang dibingungin lagi mumpung masih ada Kak Ade nih buat ditanya-tanya? Oh, udah Kak, makasih. Oke, baik. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin ada yang nanya juga nih, Kak Ade, di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Ada dari Dava Ananda, yaitu di mana Kak, gimana sih cara mengatasi keraguan dari passion yang dimiliki dari diri sendiri, pesimis atau pesimis apa yang kita miliki gitu. Jadi mungkin kurang pede kali ya Kak, untuk nanganin si passion ini atau passion ini mungkin kayak masih labil atau ngerasa insecure sama teman-temannya gitu mungkin. Mungkin bisa dibantu jawab, Kak. Jadi yang gampang tadi gue bilang melihat passionnya itu apa. Ketika lu melakukan itu, lu enjoy banget. Even though lu harus mengeluarkan lebih. Misalnya, ketika lu motoran, ngotak-ngotik motor, lu enjoy nggak? Dengan waktu lu bisa habisin dalam 10 jam. Kalau enggak, berarti mungkin enggak passion lu bongkar-bongkar motor. Atau ketika lu berani ngoceh-ngoceh sendiri, bikin konten segala macam selama 10 jam, misalnya ya, lu enjoy gitu. Lu kok sebentar gitu. Nah, mungkin passion lu di situ. Jadi coba kenalin diri dulu, karena passion beda-beda. Kalau saya, passion saya itu adalah caring people dan manage people. Makanya saya suka buat acara volunteer. Saya ngajak donor plasma, saya ngajak berbagi gitu. Karena passion saya di situ gitu kan. Nah teman-teman harus mengenalin dulu di awal. Apa kira-kira cara ngeliatnya tadi gitu. Ketika lu mengerjakan sesuatu, lu kayaknya enjoy banget gitu. Ya bukan berarti ketika lu enjoy seharian main game berarti passion lu di game, ya belum tentu, karena itu mungkin ngilangin stres doang. Tapi sebagian orang game itu adalah sebagai passion. Teman-teman tahu kan kemarin yang apa ya, SEA Games atau apa itu, teman-teman orang Indonesia juga dapat medali kan, karena dia mungkin mendalami main game itu menjadi passionnya, jadi menjadi karirnya dia gitu. Ketika suka make up segala macam, menjadi make up artist, itu jadi passionnya dia. Artinya ketika dia passion dia geluti, dia menjadi menjadi pendapatan dia juga, karir dia juga. Jadi teman-teman cobalah, karena nggak sulit untuk kita ngasih tahu passion lagi, tapi ya kita harus coba dilihat diri kita, apakah passion kita memang di olahraga gitu kan, apa passion kita yang tadi IT development gitu. Karena patokannya adalah bagaimana kita melakukan itu dan lo enjoy banget gitu. Lo kayaknya waktu lama itu kayaknya nggak kerasa, jadi nggak ada beban, walaupun lo harus saving uang jajan lo dan lo harus membelikan sesuatu buat passion itu, dan itu nggak berat gitu. Bukan berarti ketika kita shopping itu menjadi passion, bisa jadi. Tahu nggak teman-teman, sekarang ada orang jualan online gitu kan, dia belanja, dia jual lagi, dan itu menghasilkan uang gitu kan. Jadi semua itu tidak menutup kemungkinan passion kita seperti apa. Jadi tidak harus passion kita menjadi pekerja, nggak harus menjadi jadi direktur atau segala macam. Pelan-pelan cobalah, lu lihat pekerjaan atau suatu hal yang ketika lu jalanin tuh lu nyaman banget, enjoy banget. Dan itu mungkin salah satu passion lo. Dan apakah cuma satu? Enggak, mungkin bisa 2, mungkin bisa 3. Jadi dasarnya kalau menurut gue sih dilihat seperti itu dulu deh. Sehingga lo tadi ya bisa nunjukkan diri lo, jangan malu, yang penting. Paling itu dulu, Kak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya, Kak. Ada yang nanya juga nih, Kak. Mau tanya, Kak, gimana sih bisa pede sama karya sendiri? Mungkin jawabannya mungkin tadi agak di tension di awal, cuma mungkin bisa dijelaskan ulang, Kak. Atau mau lanjut? Pede dengan apa? Dengan karyanya sendiri gitu. Mungkin apa yang lagi dia lakukan itu supaya pede gitu. Oke. Yang pertama adalah lu harus enjoy, lu harus bisa mencintai diri lu sendiri.
Karena ketika lu juga nggak pede dengan diri lu, apalagi orang melihat, lu langsung baper pastinya. Jadi teman-teman kalau memang sekarang belum pede, ya enjoyin aja, lu nikmatin aja, lu belajar pede dulu. Pede itu kadang-kadang lu harus belajar bodo amat dengan kata orang. Lo kok gambar lu jelek banget sih gitu kan. Padahal lu udah melukis hal yang bagus. Tapi mungkin ya tidak sama dengan pelukis terkenal. Yes, itu proses gitu kan. Ketika kita melukis itu kan pasti ada yang gambarnya biasa dulu, mulai bagus, nanti menjadi expert. Itu ada proses. Jadi semua itu enggak simsalabim. Jadi yang paling pertama adalah lu harus percaya diri lu bahwa lu bisa memberikan. Apapun menjadi kritikan orang lain itu menjadi adalah masukan buat lu. Oh ternyata gambar gue kurang ini ya. Oh ternyata komunikasi gue kurang ya. Gue nge-MC-nya kayaknya gue udah cetar abis nih gitu. Udah bikin joke segala macam. Kok dianggap belum. Oh ternyata mungkin ketika menjadi MC kawinan, MC kampus, MC webinar, MC acara AN itu punya style yang berbeda. Jadi nggak bisa kita samakan. Ketika kita harus MC kawinan, kita harus lebih lebih formal. Ketika kita menjadi webinar segala macam, kita lebih santai, bisa lebih jok. Yang ini kadang jokan di antara MC A sama B itu nggak bisa disamakan. Kadang-kadang kalau kita main hajar terus kok garing banget gitu kan. Nah, apapun itu menjadi pembelajaran, jangan baper. Pokoknya kalau pesan gue jangan baper weh. Kadang-kadang kan udah dibully sama orang, jadi malas, jadi kita nggak mau berkembang. Nikmatin aja masukan itu menjadi menambahkan PD kita untuk bisa lebih baik. Paling itu sih masukannya, Kak. Oke Kak, mungkin boleh nih pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya bagus banget nih Kak. Ada di kolom chat dari Kak Sri Jasmine Putri Wang, itu dia menanyakan, izin bertanya Kak, gimana kalau sebenarnya kebanyakan ide sudah membuat goals, tetapi rasa excitednya atau motivasinya di diri kita cuma bertahan 2 hari. Kita merasa insight-nya itu cuma saat dan selanjutnya tidak bisa komit. Faktor utama karena di fase identikrisnya, jadi bisa dikatakan sampai sekarang belum ada yang terselesaikan. Terima kasih Kak. Mungkin lebih ke motivasi dirinya ini sih Kak, kayak gampang bosan kali ya sama motivasinya, atau ngerasa gimana sih komit sama apa yang lagi kita goalsin gitu kali ya. Mungkin seperti itu Kak kalau yang aku tangkap. Nah, tadi kan di slide gue udah sampaikan teman-teman. Jadi mungkin nanti diingat kembali bahwa kita coba mulai dari hal kecil. Untuk hal besar itu nggak mungkin simsalabim. Mulai aja hal kecil dulu yang fokus, gitu kan. Di slide bawahnya gue bilang kan, kita belajar untuk fokus. Karena mungkin, mohon maaf ya, mungkin saat ini kita belum bisa fokus. Mana yang menjadi goals lu? Baru jadi lu sudah menetapkan goals, tapi lu belum fokus yang mau lu capai itu yang mana. Sehingga kembali lagi adalah distraction. Jadi ketika lu melakukan sesuatu, ada distraction, lu jadi malas. Jadi 2 hari, 3 hari, jadi udahlah malas deh, kok nggak enak banget ya. Kan di awal, gue harus buat kayak gini. Ternyata kena distraction sekali, itu. Makanya kita coba belajar. Gagal, nggak apa-apa. 2 hari mundur, nanti maju lagi. 2 hari, 3 hari mundur, maju lagi. Udah seminggu, ternyata lu bisa maintain motivasi lu, itu udah bagus. Artinya situ sudah menjadi ada kenaikan antara lu 2 hari, 3 hari, 5 hari, sampai 7 hari. Jadi makanya gue sampaikan tadi, yuk kita belajar fokus. Karena mungkin itu yang kita perlu saat ini, fokus, dan juga tadi sampingnya ada bagaimana kita harus persisten. Ada tandangan, ada segala macam, kita maju. Introspeksi lagi, oh kita benar mau kesini atau tidak. Kalau iya, coba lagi. Dulu gue sering banget belajar sepeda itu pasti jatuh, dan dengkul gue tuh udah habis. Tapi kan nggak mungkin dong pas ketika dengkul gue berdarah, habis itu gue nggak mau main sepeda lagi gitu kan. Tapi itu proses belajar. Jadi males, bete, gabut segala macam nggak apa-apa, enjoy aja. Ada saatnya lu harus relax. Lu tinggalin dulu, lu ngambil pekerjaan lain,
kegiatan lain, lu nongkrong sama temen segala macam, hal-hal yang buat lu happy apa? Nongkrong atau olahraga. Ketika lu udah melakukan itu, lu balik lagi sama tujuan lu, gitu aja. Jadi belajar, namanya kita belajar belum tentu menjadi expert dong. Jadi nggak usah minder, nggak usah baper, belajar pelan-pelan, 2 hari balik, 3 hari lagi, coba lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, sampai lu bisa ngelewatin, oh ternyata gue udah kuat nih untuk ngelewatin hal-hal fase yang bikin baper, bikin males. Jadi itu aja menurut gue ya. Mungkin nanti dari teman-teman lain bisa sharing juga. Oke, keren banget sih atas jawaban-jawaban pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Kayaknya juga teman-teman pada excited tadi ya untuk menanya-nanyakan apa tentang dunia kerja itu gimana. Terus bahkan mereka juga banyak juga yang masih sebenarnya yang labil ya Kak sama fashionnya mereka. Terus gimana cara mereka tetap konsisten sama tujuan mereka itu gitu. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak nih sama Kak Ade yang udah mau meluangkan waktunya liburan, lagi jalan lagi kan Pak. Sama-sama. Terus juga apalagi sekarang kan lagi kayak pandemi udah mulai naik lagi, hati-hati di jalan Pak. Terus jangan lupa prokesnya. Terus juga buat teman-teman juga kalau misalkan nggak penting-penting banget jangan keluar dulu karena kasus COVID tuh udah mulai naik lagi nih, jangan diabaikan juga gitu. Mungkin terima kasih atas Kak Ade udah menyampaikan materinya, yang pembukaan udah keren banget, udah cerita, udah ngasih pengalaman, udah sharing section sama teman-teman juga. Mungkin di next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi kali ya Kak. Terus juga mungkin ada webinar selanjutnya part 2, part 3 gitu. Mungkin bisa banget tuh. Boleh. Karena untuk memahami dunia kerja itu nggak gampang, nggak sekilas kita ngobrol 20 menit itu langsung, oh gitu ya dunia kerja. Jadi pasti butuh waktu. Namanya kerja, gue aja kerja di Pertamina sama udah 13 tahun, nggak mungkin kan cuma cerita 20 menit selesai kan. Yeah. Pasti ada step-stepnya. Jadi teman-teman feel free, nanti boleh chat juga atau hal lainnya, mungkin Japri atau di IG saya juga boleh, ngobrol aja bebas. Oh, boleh tuh Kak, cantumin nama IG-nya, nanti kali aja teman-teman pada nge-follow, followersnya jadi langsung. Tadi kan ada Kak Fauzan yang selaku YouTuber, nanti mungkin abis ini Kakak dari sini jadi influencer gitu Kak. Karena teman-teman pada kepo gitu kan. Yang penting kita kan ngobrol saling berbagi ya. Kita nggak tahu kan yang lebih sukses siapa, itu nggak tahu kan. Cuma kita berbagi pengalaman aja. Karena setiap orang kan cuman mungkin saat ini gue lebih tahu dari kalian. Atau di sisi masalah tadi influencer mungkin Fauzan lebih tahu daripada gue gitu. Jadi kita nggak ada lebih pintar, mungkin lebih tahu duluan yang mana dan lebih menguasai yang mana. Itu aja sih. Oke, jadi teman-teman semangat ya. Ya, terima kasih juga Kak Ade atas waktunya dan hati-hati di jalan. Semoga juga selamat sampai tujuan. Terima kasih Kak Ade. Sama-sama. Terima kasih. See you next time. Yo. Terima kasih Kak Ade. Sama-sama. Nah, udah mungkin dari teman-teman juga udah dengerin ya sharing section dari Kak Ade sebelumnya tadi kan udah dibantu jelasin juga dari pertanyaan-pertanyaannya, bahkan pemaparan materinya udah ada diceritain juga pengalamannya gimana gitu kan, seru banget ya. Nah, yang kedua nih juga nggak kalah seru nih, kakaknya udah senyum-senyum aja nih kayaknya, udah nggak sabar ya Kak buat nyampein materinya. Nah, tentu aja nih juga nggak kalah hebatnya nih salah satu teman atau narasumber kita nih yang bakal nyampein sebuah materi. Kalau tadi kan yang udah berpengalaman sampai berbelas-belas tahun nih, kalau yang ini masih muda nih, masih cantik banget tuh senyumnya, aduh manis banget deh. Nah langsung aja kali ya kita panggil, ada Kak Monika Anugrahati. Halo Kak Moni. Halo semuanya, halo Rani. Hai, sebelumnya boleh kali ya Kak perkenalan dulu kali ini, cantik banget nih kakaknya nih. Bisa digituin dong, bisa malu 7 malam 7 hari nih. Oh iya. Oke, halo Rani, halo Kak Ade yang tadi udah memberikan materi kepada kita semua. Halo juga panitia yang sudah mengurus acara ini dan tentunya kepada seluruh peserta.
Halo Kak Ade. Dan kepada seluruh peserta ini ada 700 peserta ya saat ini ya. Wah, Banyak jelas sekali. dong, Kak. 7.000 malah ini mah. 1000. Banyak banget ini ya. Oke, aku perkenalan dulu ya. Nama aku Monica Nugrahati. Biasanya dipanggil Monica atau biasa panggil aja Kak Monik gitu. Kak Monicu sih biasa dipanggilnya. Nggak tahu kenapa orang-orang manggilnya Monicu-Monicu aja gitu. Di sini aku selaku mahasiswi Universitas Bakri angkatan 19 dan juga makeup artist dan sekarang aku udah mulai jadi pengusaha. Alhamdulillah. Jadi Wow, keren banget ya kan? Nah, sekarang ini kita mau membahas apa nih, Kak? Aku sekarang nggak pakai materi karena kita mau sharing-sharing aja. Gimana sih aku bisa maksudnya bisa jadi makeup artist kayak sekarang gitu. Kebetulan juga tadi aku baru aja pulang habis ngisi materi di seminar di Bakri langsung. Nah, ini baru pulang makanya aku kayak ya udah langsung Wow, keren nih, banget ya guys. pokoknya ya. Emang udah pro banget kali ya. Udah. Nggak gitu. Kan dibilang kalau dipuji nanti 7 hari 7 malam aku nggak tidur deh. Kemarin Oke. denger juga ini ya Kak, lagi galau gitu ya. Aduh, jangan dibahas dong. Udah nggak galau saya sekarang saya. Oh, udah excited karena webinar ini nggak sih Kak? Betul banget, karena kita mau berbagi nih di sini. Oke, teman-teman semuanya, aku mulai ya. Boleh banget, silahkan langsung Oke. Kak. Teman-teman, di sini aku Monica selaku makeup artist akan membagikan tips dan trik kepada kalian. Bagaimana sih cara kita mengetahui passion yang ada di diri kita dan juga bagaimana caranya bertahan pada satu passion itu. Apalagi kalau kerja sama passion itu kan tentunya bakal bosen ya teman-teman. Nah, di sini aku juga bakal jelasin dari aku awal sampai aku di titik terbosennya itu sampai dengan aku akhirnya bisa kayak sekarang alhamdulillah. Walaupun bukan menjadi makeup artist yang terkenal yang kayak followersnya langsung 800.000 gitu kan, enggak. Cuman alhamdulillah makeup artistku sekarang terus berjalan dengan lancar gitu. Kita bahas apa dulu ya sebentar guys. BTW santai aja ya, jangan kaku-kaku banget panggilnya Kak Monik aja, Kak Monik gitu. Oke, aku di sini sekarang mau bahas siapapun itu gitu. Pasti kalian semua punya passion dalam diri kalian. Jangan bahas passion dulu deh. Pasti BTW Rani, aku dikasih waktu berapa menit nih? Sama sih Kak Monik ya 30 sampai 40 menit. Oke. Kita juga akan ada sharing section. Oke. Nih, pertama kita jangan bahas passion dulu. Kita bahas apa yang kita suka, gitu kan. Ini karena kebetulan aku dua ya, teman-teman. Aku makeup artist dan juga sekarang jadi pengusaha juga. Dan ini konteksnya umum ya, teman-teman. Jangan karena makeup artist, buat cewek doang gitu kan. Atau, usaha ini doang gitu, cuma untuk penganut ini doang gitu kan. Jangan. Ini aku ngasihnya ke kalian itu yang umum, yang bisa kalian pelajari. Bisa kalian ambil. Baik itu pekerjaan makeup artist atau pengusaha yang sekarang mau aku jelasin gitu. Pertama-tama di sini aku makeup artist dan juga aku akhir-akhir ini lagi merintis bisnis. Jatuhnya unofficial merchandise, tapi lumayan dibutuhkan di kalangan para K-popers di Indonesia. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang jadi K-popers? Ada yang jadi K-popers tidak teman-teman? Ini kayak background-nya aku lepas dulu ya. Nggak apa nggak sih? Aku mau ngasih nyok sesuatu soalnya. Wait. Oke teman-teman. Di sini ada yang jadi K-popers tidak? Coba cung. Aku ARMY dulu tapi nggak tahu sekarang. Nih Army Bomb. Oke. Kak Evan tuh, kalau nggak salah juga K-popers banget tuh Kak. Siapa tuh? Kak Evan tuh yang senyum-senyum itu. Oh, Kak Evan ini juga, K-popers juga. Tunggu ya, aku nggak kelihatan loh ininya. Nah, oke, aku jelasin ya. Jadi di sini, aku jelasin udah 3 kali ya. Aku makeup artist itu, kenapa aku pada akhirnya bisa jadi makeup artist? Karena aku sejak kecil itu berarti SD, TK SD itu aku udah suka ngacak-ngacak makeup mamaku. Make up-nya mamaku itu udah aku acak-acak, aku hancurin karena aku pengen coba-coba make up. Di situ aku belum tahu kalau misalkan aku suka sama make up gitu. Cuman ya namanya juga jiwa kecil ya, suka ngacak-ngacak apapun gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya aku SMP itu aku ikutan eskul tari saman. Di sini mungkin teman-teman ada yang ikut tari saman ya. Dan tari saman itu kayak pasti dicari nih, siapa yang mau jadi penanggung jawab make up gitu kan. Karena kita setiap nari, setiap kita mau lomba atau tampil itu nggak mungkin manggil trias terus. Budgetnya kurang, say, ya kan. Nah, makanya coba kita latihan deh make up sedikit-sedikit aja. Yang penting
Oh, yang penting kalau makeup nari mah yang penting foundation, terus habis itu alis, bulu mata, lipstick, udah kelar gitu aja, nggak usah ribet-ribet banget gitu kan. Nah, itu akhirnya akulah yang jadi PJ makeupnya. Pada saat itu makeupnya belum gimana-gimana, masih yang kayak ya udah yang penting asal makeup gitu. Tapi pada saat itu aku langsung tahu, oh aku suka banget nih main makeup-makeupan gitu, aku suka banget nih sama makeup. Hingga pada akhirnya pas SMA, aku lanjut lah SMA saman juga dan jadi penanggung jawab. Itu aku cuma sekedar suka. Tapi untuk diri aku sendiri, sorry ya gerak-gerak ya. Nah, tapi untuk diri aku sendiri, aku tuh nggak suka make upin diri aku sendiri gitu. Paham nggak? Ini aja make upnya kayak sederhana. Maksudnya kalau make upin orang aku suka, tapi make upin diri sendiri aku nggak suka gitu. Nah, mungkin beda kasus ya sama teman-teman yang mungkin memang suka make upan sendiri gitu. Berarti emang karena udah punya skillnya untuk menyukai dunia make up begitu teman-teman. Terus pada aku kelas 3 SMA, itu kan aku mau buku tahunan nih ceritanya ya kan. Gak makeup aja cantik Kak. Ih, bisa-bisanya nih Maharani Nurwijayanti. Oke, kita lanjut. Pada saat aku buku tahunan itu kan aku makeup nih. Otomatis aku manggil makeup artis dong. Ya kan? Nah, pas lagi di makeupin, aku tuh kayak interest banget gitu yang kayak, ih seru banget ya jadi makeup artis gitu kan. Ih, kopernya banyak make up-nya kayak gitu. Ih, kok seru nih jadi kayak gini-gini. Aku pengen ini, aku pengen pengen aku asah lagi skill makeupku ini gitu kan. Akhirnya pas pulang, ini tanpa favifu ya, karena aku tahu aku suka makeup gitu. Karena aku tahu aku suka makeup, aku langsung lah ngomong sama almarhum bapakku. Papi gitu kan ya. Semuanya berawal dari modal ya guys ya, dari modal awal orang tua pastinya yang ngedukung kita. Papi, aku pengen jadi ini deh, kayak pengen jadi perias gitu kan ngomongnya. Boleh nggak sih gitu. Dan menurut aku kunci dari dibilang sukses juga belum ya, tapi kunci sampai aku bisa bertahan di sini adalah awalnya adalah dukungan orang tua. Dukungan orang tua itu Masya Allah hebatnya loh teman-teman ya. Jadi apapun itu harus didukung sama orang tua kita. Nah, papiku nanya, ngapain kok jadi perias gitu kan? Kamu kan SMA aja belum selesai gitu. Terus iya aku jelasin lah. Ngasih tahu nih negosiasi kepada orang tua kita. Plus minusnya kita jadi yang mau kita tujukan tuh bagaimana gitu. Nah, mungkin sih teman-teman ada kendala sama orang tua. Tapi misalkan kalian pengen jadi musisi gitu kan. Atau kalian pengen jadi pengusaha apa, tapi orang tua kalian nggak setuju kayak, udahlah jadi ini aja, kerja di sini aja di perusahaan ini gitu. Coba dulu bicarakan yang baik sama orang tua kalian, ya. Bicara yang baik, jangan malah membangkang lu ngadi-ngadi jadi orang. Jangan esai. Yang ini aja yang dikasih tahu lah pokoknya. Papi, mami gitu. Kalau aku jadi makeup artis, peluang aku begini gitu. Aku juga udah bisa make up. Tolonglah, maksudnya biayai aku untuk sekolah make up gitu kan. Pada saat itu aku belum punya uang sendiri, say. Maksudnya masih minta orang tua lah. Tolonglah biayai aku untuk sekolah make up dan biayai aku untuk modalin alat make up. Alat make up tuh harganya lumayan. Nah, kan nge-lag gue. Nah, alat makeup tuh harganya lumayan, say. Lumayan menguras ya. Dan untuk anak SMA tuh aku belum ada uangnya gitu. Maka dari itu, poin pertama adalah izin dulu sama orang tua. Nah, orang tua sudah merestui, kasihlah saya, yaudah kamu sekolah les makeup di sini. Habis itu, aku awalnya les makeup dulu, guys. Les makeup, kemudian lanjutlah aku dimodalin makeup yang biasa-biasa aja pada saat itu. Yang penting gue bisa lah ada klien gitu. Nah, terus gimana, kan masih MUA baru nih, ya kan? Ini sekali lagi aku tegasin ya, bukan hanya MUA, tapi ke semuanya gitu. Usaha jasa atau usaha bisnis lainnya. Mulailah aku marketing. Nah, Instagram itu luar biasa hebatnya teman-teman. Tinggal pakai tag-tag-tagan, nyebar. Cari MUA Bekasi, MUA Jakarta gitu kan ya. MUA Murah Bekasi, MUA Murah Jakarta, langsung ketemu. Nah, pada saat itu aku teknik pemasarannya hanya dari Instagram. Cuman yang aku share fotoku, terus kayak aku iseng make upin teman-temanku nih. Teman-temanku yang pada ke rumah, aku dandanin, terus aku foto, terus habis itu aku share. Begitu terus. Dan itu, yang tadi aku bilang ya, itu bukan cuma buat make up. Kalau kalian jadi fotografer, bisa di-share fotonya. Habis itu jangan lupa pakai hashtag fotografer Jakarta atau Bekasi. Dan itu benar-benar nge-reach orang-orang yang membutuhkan kita. Begitu. Apalagi pada saat itu, harga makeup aku masih rendah banget. Masih di harga 200.000, ya kan? Ya siapa gue gitu kan? Jadi masih di harga 200.000. Dan orang-orang pastinya akan dapat kita. Maaf, kita pasti bakal dapat orang-orang gitu loh. Nah, gini.
nggak pede kak gitu kan ya, aku kan bukan siapa-siapa, aku masih makeup artis baru, mau siapa yang mau pakai jasa aku kan masih fotografer baru, siapa yang mau pakai jasa aku gitu. Please hindarin kata-kata itu. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Love yourself, please gitu. Kamu harus percaya. Kamu udah masuk ke dalam dunia ini. Moto hidup yang selalu aku tancapkan ke diri aku adalah do what you love what you do. Karena percuma kalau kita ngelakuin hal-hal yang gak kita suka, ujung-ujungnya ambiar, ujung-ujungnya bosen, males, nggak dilanjutin, ya kan? Nah, kamu udah ini nih, udah bertekad untuk masuk, terus gak pede, terus ngapain, gitu kan? Marah-marah gue. Santai aja Kak, santai. Menggebu-gebu gue mau kalau ngomong ya, say. Semangat banget ya. Rani kalau main sama gue juga gitu kan, kayak satu mall denger gue ngomong apaan nih. Yang lewat kayak, ngomong apa sih nih orang gitu kan. Nah, maksud aku gini. Banget ya. Maksud aku gini, harus pede gitu. Pasti ada aja, sesuai yang tadi udah dibahas sama Kak Ade juga, bahwa rezeki orang itu pasti ada aja, beda-beda gitu kan. Kamu bilang gak pede gitu. Kayak aku awal juga agak insecure, kayak, makeup gue jelek dibandingin sama makeup-makeup lain, kayaknya gue gak akan dapat pasaran deh gitu. Nah, that's why kamu mau memulai. Ada yang namanya di bawah. Yang di bawah itu untuk pasaran orang-orang dengan budget segitu. Paham nggak? Misalkan kamu fotografer itu kan sekarang di harga 1 jutaan ke atas ya. Terus kamu masang harga awal 500 ribu. Sama kayak aku makeup. Karena aku sekarang makeup harganya udah 600 ribuan ke atas kan. Sekali makeup. Terus habis itu, dulu kan aku 200 ribu. Ya udah, kita nggak usah ngambil pasaran orang-orang di harga 600 ribu. Nggak usah gitu kan. Pasti orang-orang dengan budget di harga 200 ribu pada saat itu nyari kita kok. Pasti dia nyari kan. Mua Bekasi, ini harganya murah nih, kamu nicu cuma 200 ribu. Oke, kita ambil. Nah, kemudian dapat nih pasarannya. Ya kan? Kita dapat pasaran kita adalah orang-orang dengan budget segitu. Nah, jangan mentang-mentang budgetnya kecil dan kalian ngerasa belum jadi siapa-siapa, jangan ya udah make up-nya biasa aja, toh gue dibayar murah gitu kan. Enggak, please guys, stop. Jangan kayak gitu. Kalian harus gini, oke, ini salah satu peluang aku, kanvas baru, media marketing baru aku untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Katakan klien pertama aku nih si A. Nah, si A ini aku make upin dengan sebegitu niat akunya. Ya kan? Aku make upin dia niat, aku foto dengan proper. Kemudian aku share ke Instagram dengan proper. Berarti semakin lama Instagram kita itu semakin banyak portofolionya. Oke? Portofolio itu penting banget guys. Karena gini, kalau kita misalkan, aku sambil buka IG aku ya. Kalau misalkan kalian mau beli satu toko, terus tokonya kosong, bingung nggak lo jualan apaan? Ini jualan apa? Gue nggak tahu gitu kan. Bohong nih gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah ngelihat langsung, banyak ya hasilnya, oke. Akhirnya calon klien kita semakin percaya menggunakan jasa kita. Nah, balik lagi ke kata-kata ke kalimat pertama aku. Kenapa kita harus make upin klien-klien yang awal kita insecure gitu. Tapi harus percaya diri. Kenapa? Karena kita ingin memenuhi portofolio. Anggaplah mereka model kita. Gitu. Kalau bayar model mahal. Sekarang kita dibayar murah sama orang. Nggak bayar model. Portofolio nambah. Terus bisa aja orang-orang itu ngomong ke orang-orang lain. Aku yang sama kamu lucu. Gini. Nah, dapat marketing. Kayak gitu. Lihat sekarang Instagram aku nih. Ini Instagram aku udah banyak banget. Udah ribuan guys ya. Bisa dilihat nanti di Monichu Makeup. Ini kalau pada saat itu aku nggak nge-share yang awal-awal, pasti Instagram gue nggak akan sampai kayak sekarang gitu. Tuh kan kelihatan ya, pokoknya bisa dicek nanti langsung ke Instagram aku. Pokoknya itu semua dimulai dari batu pertama. Karena kita nggak akan bisa nyampe ke atas kalau kita belum mendaki di pertama. Wih! Gue seneng banget ya. Oke, paham sampai sini teman-teman? Oke. Nah, sama halnya dengan bisnis gitu. Yang tadi aku bilang ini, aku jualan skin Army Bomb ya guys. Ini Army Bomb aku ada 3, ada 4 situ lagi di situ. Ini light stick BTS. Nah, apa sih kan yang kakak jual gitu kan? Lampunya gitu, light sticknya bukan guys. Aku jual stikernya. Ini. Jadi idenya ini pure itu bukan dari aku. Idenya ini pure itu dari bentar ya guys ya. Gue ambilin sesuatu bentar. Kak Monica emang anaknya effort banget guys, jadi perlu di appreciate nih. Harus guys. Oke. Jadi yang pertama itu adalah gini.
Jadi berawal dari apa yang kita suka gitu. Aku suka banget sama BTS, BTS please nikahin aku gitu kan. Tiap hari gue begitu. Please, please. Aduh, ya lampu gue jatuh tuh kan saking semangatnya hidup ini. Nih, lihat nih. Tuh aku sampai punya standingnya J-Hope. Kayak karena aku suka banget sama mereka gitu kan. Kenapa? Karena ya itu, aku suka, aku ngerasa mereka bikin aku seneng. Terus akhirnya ini bukan karena aku K-popers terus gimana-gimana ya guys, cuman aku pengen ngasih tahu, apa yang kamu suka pasti bakal ada ujung-ujungnya peluang di sana, gitu kan. Aku suka. Otomatis kalau suka kita butuh uang nggak sih buat nonton konser? Dan konser itu harganya nggak murah. Oke, kita mikir gimana ya caranya menghasilkan dari, caranya menghasilkan dari apa yang kita suka. Akhirnya, aku gini nih, aku punya lightstick kan. Lightsticknya polos nih, katakan ini polos ya guys ya. Katakan ini polos. Nah, terus habis itu, kok lightstick BTS hitam doang sih, warnanya nggak menarik guys, gitu kan. Oke, terus kemudian aku suka ngeliatin di TikTok dan di sorry, dia nggak main TikTok. Ini dia yang jual di Texas guys, jauh ya. Di Instagram gitu awalnya. Aku lihat dari Instagram, ada yang jual namanya Magic Shop apa gitu. Dia jual kayak skin kayak gini guys. Nih, ini yang aku lihat tuh pertama kayak gini. Ini Hopworth, cuman ini desain aku ya, bukan desain dia ya, aku desain sendiri. Kayak gini. BTW, karena tadi aku bilang aku suka banget sama J-Hope itu, dia kan sukanya Hopworth. Nih, aku pengen banget beli kayak gini gitu kan. Pas dicek harganya mahal banget, say. 400.000, belum termasuk tax ke Indonesia, jadi 1.200.000. Hah? Kan nyebelin ya? Nyebelin tuh. Terus, tapi kan namanya juga bahan stiker, kayak semua sama aja nggak sih? Gitu. Akhirnya aku cari cara, gimana ya caranya aku bisa mendapatkan stiker itu tanpa perlu aku beli 1.200.000 gitu. Emang untuk yang ide entrepreneur ini aku nggak pure dari aku semua sih, cuman aku mengembangkan ya kan, mengembangkan supaya lebih baik lagi gitu. Akhirnya aku cari vendor, aku desain sendiri ya kan. Terus aku ngeblank. Apa tuh? Excited banget sih Kak ya. Terus habis itu aku carilah jasa desain gini, Mas gimana ya caranya aku pengen ngelapisin, ini warna hitam ya guys, ini udah aku kasih stiker, gimana ya nih hitam kayak gini, gimana ya caranya aku pengen ngelapisin ini nih Mas gitu kan, cuttingannya kayak gimana ya, itu effort guys. Makanya kalau kita menjadi seorang entrepreneur harus punya modal di awal. Kenapa? Karena kita itu butuh untuk habis itu kita butuh Ada untuk iklan ya Kak, ada iklan. say mamaku datang ngintip. Nah, habis itu butuh modal untuk yang tadi aku bilang ya kan, karena apapun usahanya butuh modal, nggak usah gede-gede, kecil aja gitu kan ya, bisa dinegosiasi semuanya. Misalkan kata dia, Mbak jasa desainnya 400.000, tapi kita nggak ada uang segitu, kayak Mas bisa nggak, aku modalku cuma segini gitu. Nah modal pertama itu dari mana? Dari nabung ya guys, nabung nabung aja dulu gitu. Kalau aku sih pakai nabung, aku nggak yang minjem temen atau kayak lo mau nggak invest ke gue gitu, nggak. Aku purenya nabung pakai uang aku sendiri kayak gitu. Terus habis itu karena aku tadi udah nih, akhirnya aku bikin nih jadi satu kayak gini ya kan, satu kayak gini jadi akhirnya aku pasarin lah di Instagram. Tapi ternyata beda ya usaha jasa. Kalau dari Instagram itu cepat naiknya ya kan, tapi kalau usaha barang, walaupun aku jatuhnya waktu itu pertama di Indonesia yang bikin skin kayak gini, tapi susah banget naiknya. Nggak tahu, engage-nya nggak naik-naik. Aku padahal udah promosi ke akun-akun fanbase yang sampai 1 juta pengikut. Ke fanbase Korea yang pokoknya aku selalu promosi ke yang selalu di atas 100.000 promosi fanbase gitu. Supaya apa? Supaya pasaran itu nyampe langsung ke ARMY gitu kan. Ke ARMY itu nama fannya BTS guys. Gitu kan. Tapi kok pembelinya kurang ya, kayak sehari itu paling cuma laku 5, 6. Kenapa ya? Padahal aku udah ngeluarin uang banyak loh untuk promosi ke akun-akun itu tuh nggak kecil loh gitu. Akhirnya aku cobalah TikTok kali ya gitu kan. Habis itu aku akhirnya coba pakai video TikTok. Nah, langsung FYP guys di mana-mana. FYP sampailah hampir 1 juta, hampir 1 juta. Kamu tahu itu Shopee aku tiap hari sampai detik ini langsung
Shopee, isinya masuk semuanya. Aku udah seminar udah banyak nih, udah ada 100 pesanan, kayak sombong. Tapi gitu, biar kalian tuh semangat gitu. Paham gak sih maksudku tuh, biar kalian semangat. Nah, itu dari Shopee guys. Terus habis itu dari Shopee, dari TikTok. Ternyata emang TikTok tuh ngaruh banget ya untuk zaman sekarang apalagi. Pokoknya apa-apa TikTok deh. TikTok tuh gampang banget FYP dan TikTok itu gampang ngeracunin orang. Nah, gitu. Cuman susah mudahnya TikTok adalah TikTok itu tidak terfilter penggunanya. Nggak kefilter kayak Instagram yang setidaknya bisa mencerna benar atau salah gitu. Kan aku bilang ya, aku jualannya tuh skinnya doang. Orang-orang pada ngiranya gue jualan like sticknya. Nah, akhirnya mereka pada CO nih, ya kan, pada panic buying yang beli-beli kayak, demi apa murah banget, cuma 80-90 ribu gitu dapat like stick. Terus kan yang datang ya cuma stiker doang dong, beserta freebies-nya gitu kan. Aku banyak bintang 1. Aku kena bintang 1 guys, Shopee aku. Katanya penipuan, mana lampunya. Kan nyebelin ya. Udah sumpah banyak banget tau, sampai sekarang bener-bener banyak banget, dan akhirnya ya udahlah, namanya juga resiko jualan kan, pasti ada orang ngerti ada nggak. Padahal mah aku udah jelasin tuh di deskripsi kayak gitu. Terus habis itu ini sekarang kita bahas tactic marketing aku juga ya. Selain TikTok, kalau untuk tadi si Skin Army Bomb itu, aku juga giveaway gitu. Aku suka bagi-bagi like stick. Aku suka bagi-bagi like stick ke orang-orang, dan ternyata giveaway aku itu kan yang kayak tolong ya repost. Ternyata itu sampai pasarannya. Dan itu lebih, kalau menurut aku ya, lebih impact dibandingkan aku pakai promosi ke fanbase kayak gitu guys. Terus kalau untuk si skin ini gimana sih caranya supaya orang tuh beli lagi ke kita gitu kan? Bisa aja orang nggak beli lagi ke kita karena udah males gitu. Kita itu, aku lupa lagi namanya apa ya, waktu itu pernah dijelasin sama Bu Vivit tapi aku lupa. Jadi gini, jadi gini, aku selalu ngasih mereka freebies. Ini freebiesnya guys, jadi ini kayak cuman foto doang. Kalian harus tahu gitu loh, calon pembeli kalian tuh sukanya apa. Ya kan ya, namanya juga calon pembeli aku sukanya BTS. Kasih aja kertas-kertas ganteng ini, orang-orang pada seneng. Mereka bangganya luar biasa, dan akhirnya apa? Dan akhirnya mereka ngeposting. Hai guys, aku tadi habis beli skin di Estetico gitu kan. Terus dapat freebie-nya banyak banget. Terus apa? Ngeracun ujung-ujungnya, akhirnya orang-orang lain pada nge-follow dia beli. Kayak gitu guys. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh harus diperhatikan dalam bisnis. Padahal ini modalnya berapa sih gitu. Padahal cuman freebie kayak gini doang paling berapa. Cuman mereka seneng gitu. Jadi ya namanya juga jualan, jangan pelit-pelit lah dalam berbagi gitu guys. Itu namanya tekniknya. Nah, oke, kita balik lagi ke make up. Itu tadi untuk ini ya, untuk bisnis aku gitu. Nanti aku bakal jelasin juga, pasti ada apa namanya? ngerasa down juga, ngerasa down di bisnis aku dan makeup aku. Oke, benar. Kita lanjut tadi makeup apa mana? Makeup. Nah, terus gimana sih Kak makeup bisa sampai kayak sekarang gitu? Sampai sekarang alhamdulillah banyak klien aku. Kayak tiap minggu, kalau kalian tahu ya, Rani suka ngeliat ya IG aku tuh kayak nggak pernah istirahat saya tuh. Sibuk banget ya Kak, dari Aja pagi aku ketemu sejauh. pagi. Jadi orang-orang pada kayak asik Jumat, besok 1 minggu libur. Nggak berlaku di saya. Itu dia yang tadi Kak Ade sempat bilang ya kan. Itu dia yang tadi Kak Ade sempat bilang bahwa tergantung pekerjaannya, resiko tuh, setiap pekerjaan pasti ada resikonya gitu. Misalkan aku, tunggu bentar, maaf ya guys, aku sambil ini soalnya. Nah, oke. Misalkan kayak aku tuh harus kerja di weekend, itu aku bangun pagi, orang-orang masih pada tidur, aku jam 3 udah di sana kemari, kayak gitu pekerjaannya. Orang-orang siangnya bisa istirahat, leha-leha, jalan-jalan sama temen. Aku masih di sana sini karena ya gitu, aku Senin sampai Jumat nggak kerja, aku kerjanya full di weekend kayak gitu guys. Nah, pernah nggak sih Kak ngerasa di titik capek gitu, ya kan? Nah, oke, sebelum kita bahas ke titik capek, ketahuan deh gue habis ngerekam gue sendiri. Emang anaknya nge-branding banget ya Kak. Iya, nah ini dia, nanti aku nge-share lagi nih, ntar orang-orang kayak, oh kamu Nice nih, jadi makin percaya makeup sama saya. Nah, terus kayak gue pelawak deh, aduh. Nah, terus habis itu, udah kan, kenapa Kak bisa sampai ke titik ini gitu? Ada nggak rintangan yang dilalui? Tentunya banyak ya. Yang tadi aku bilang, sebenarnya siapa sih yang mau bangun pagi gitu? Aku tuh nggak mau bangun pagi sebenarnya, enakan tidur di rumah ya kan. Tapi kan namanya juga pekerjaanku begitu. Itu udah tuntutan pekerjaan aku untuk bangun pagi. Terus kedua, yang namanya usaha jasa, itu kita nggak selalu ketemu orang-orang yang baik.
kita itu pasti ketemu, katakan aku dari 100%, 70%-nya baik, tapi 30% nyebelin. Klien makeup tuh banyak yang nyebelin loh, jangan salah guys. Tiba-tiba marah-marah, ngikutin mood mereka lah. Atau salah sedikit, misalkan alisnya nggak rata gitu kan. Misalkan doang nih. Terus mereka tuh marahnya luar biasa ke aku. Itu banyak, aku sering diomelin orang gitu. Dan awalnya tuh aku sabar, awalnya tuh aku bener sabar yang kayak, oke, namanya juga pekerjaan gue gitu kan ya, harus sabar gimana pun juga. Toh Allah ngasih rezekinya dari situ gitu. Tapi aku percaya sama yang namanya bom waktu, paham gak sih? Kalau kita sabar gitu kan, lama-lama capek tau diri kita tuh gitu kan. Nah, aku selama 5 tahun berturut-turut, aku selalu kayak ya udah sabar aja lah gitu kan ya. Namanya juga usaha gitu, namanya juga ini. Aku selalu begitu, kelihatannya happy outside aja, kayak senyum sana sini gitu kan. Padahal mah dalamnya tertekan dikit, say. Terus habis itu udah kan, eh sampai pada akhirnya kemarin itu bulan apa ya, Ran ya, yang kata gue galobat Ran, itu bulan Awal-awal tahun gak sih? iya Februari gitu kan, Februari, Iya. Maret, April, Mei, sampai Mei kemarin itu tuh aku lagi hiatus dulu sama make up. Kenapa? Karena aku capek. Akhirnya aku berada di titik ini. 5 tahun aku jadi makeup artis yang kerja lembur bagai kuda. Aku ngerasain titik capek pada akhirnya gitu. Capek kenapa sih? Capek aja gitu. Entah kenapa, eh, aku nggak tahu ini wajar apa enggak gitu. Tapi aku ngerasa, kok gini ya, kerjaan gue nggak terlalu dihargai orang ya gitu. Padahal yang menghargai aku banyak gitu. Menghargai bukan menghargai kayak harus sopan apa gimana, enggak gitu. Maksudnya menghargai dalam artian lain gitu. Banyak klien aku yang baik banyak, tapi kenapa aku selalu notice yang buruk-buruk mulu ya? Kok gue capek ya 5 tahun. Nah, ini juga menyangkut sama yang tadi sempat disinggung sama Kak Ade gitu, bahwa target orang tuh beda-beda gitu kan ya. Jangan kita selalu bersanding sama target orang gitu, padahal kita punya target kita sendiri, padahal kita punya porsi kita masing-masing gitu. Aku akhirnya mikir gini, kok gue 5 tahun jadi MUA, kok gue gak ada kemajuan ya gitu. Maksudnya, ya alhamdulillah rezeki banyak, maksudnya rezeki ada gitu kan. Tapi kok kayak gue belum seterkenal itu ya, belum yang kayak hits yang kayak sekali makeup sampai 50 juta ya gitu kan. Kok gue belum yang kayak sampai kayak orang-orang gitu, makanya selalu ngira rumput tetangga lebih baik lah gitu. Kok gue belum bisa yang kayak beli rumah sendiri, belum bisa beli mobil sendiri. Terus gue ngapain sih 5 tahun ini? Gitu. Aku akhirnya merenung. Terus kok gue 5 tahun ini, makanya aku bilang aku gak tahu ini bener apa enggak, tapi aku ngerasa kok 5 tahun ini gue kayak dijek-injek sama orang ya. Gue selalu ngalah sama orang gitu. Sampai pada akhirnya berimpact apa? Aku muak banget sama makeup artist. Aku muak sampai aku gak mau nerima job. Itu dari Februari, Maret, April, Mei, aku gak nerima job karena apa? Karena aku capek. Karena aku capek batin, bukan capek fisik. Fisikku mah kuat-kuat aja ya kan. Aku capek banget kayak, udah deh aku istirahat dulu. Mungkin aku butuh mundur untuk maju. Paham nggak? Filosofi ketapel. Mungkin butuh istirahat dulu deh lo gitu. Ditarik dulu ke belakang. Baru nanti lo terbang lagi lebih tinggi. Begitu guys. Dan akhirnya aku coba istirahat. Aku coba merenung. Aku juga omongin sama mami aku gitu kan. Dan untungnya mami aku juga yang kayak, ya udah mungkin kamu lagi di titik terendah gitu. Mungkin emang harus istirahat dulu, harus pikirin dulu mau gimana ke depannya, atau mungkin kamu punya rencana lagi yang lain-lain ya kan. Dan akhirnya selama bulan-bulan itu aku fokusin jualan ke Esteticu tadi aku ini, ke si brand aku ini, dibandingkan dengan makeup artist gitu. Dan akhirnya karena aku juga selalu punya moto hidup, do it now or never, paham nggak? Jadi dari dulu itu aku selalu kayak lakuin sekarang atau enggak sama sekali gitu. That's why aku bisa sampai titik ini. Kayak dulu nih, maaf, kelewat guys. Aku pengen cerita. Waktu aku kuliah offline ya maksudnya, itu kan sibuk banget. Dan kayak teman aku ngomong, ya udah kuliah aja dulu fokus gitu. Maksudnya jangan make up sambil kuliah, kasihan badan lu gitu. Tapi aku selalu mikir gini, pada saat itu orang-orang belum kenal gue gitu, belum kenal gue sebagai makeup artist. Terus IG aku belum yang kayak nge-reach kemana-mana. Terus habis itu belum yang kayak portofolio aku belum banyak. Nah, kalau pada saat itu aku nolak, aku percaya pasti aku nggak akan sampai di titik ini. Pasti orang-orang nggak mau pakai jasa makeup aku karena apa? Karena ngeliatnya portofolio aku masih sedikit. Terus aku belum se yang kayak, oh mau niche makeup gitu kan. Nggak kayak gitu pasti. Makanya aku selalu sampai detik ini, aku selalu do it now or never. Sama halnya sama usaha aku tadi ini. Aku awalnya males tuh kayak, udah biarin aja lah si orang Amerika aja yang jual gitu kan. Tapi kalau nggak sekarang, nanti takutnya ada ide lain
terus nanti ada orang lain yang punya ide sama kayak aku, terus nanti malah peluang guys, jangan lupa peluang aku mau diambil orang, padahal ide aku doang yang bikin. Yaudah deh, lakuin sekarang atau enggak sama sekali gitu. Nah, makanya aku langsung lah gencer nih, bikin, dan akhirnya aku alhamdulillah sekarang udah ekspor ke 6 negara. Yeay. Gitu guys, itu untuk make up keren dan banget ya, juga Kak. make up dan juga untuk skin. Oh, tadi make up aku akhirnya sekarang udah mulai lagi guys. Dari awal bulan kemarin aku udah mulai make up lagi dan alhamdulillah ternyata aku kayak oke, gue kangen sama make up gue. Oke, aku sekarang akhirnya lanjut lagi jadi make up artist. Begitu guys. Terus untuk ini tadi skin aku, ya pokoknya kalian harus temuin dulu apa yang kalian suka. Jujur ini kan jatuhnya sama aja kayak mau jualan ya, kayak jualan apa aja gitu. Cuman karena ini adalah salah satu hal yang aku sukai gitu, jadinya ya aku semangat banget jualannya. Begitu guys, selesai. Oke, seru banget nggak sih sharing sessionnya? Lebih ke cerita pengalaman pribadi nggak sih, Kak? Betul, yang sangat menggebu-gebu ini ya guys. Iya, emang anaknya excited banget sih teman-teman. Kebetulan aku sama Kak Monik ini temenan di kampus gitu kan. Jadi tahu banget nih anaknya emang excited banget. Nah, nih buat teman-teman nih kakaknya udah excited banget. Masa yang nanya nggak ada yang excited juga Betul, partisipasi? ayo nanya guys. Boleh banget. Tadi kalau nggak salah ada yang jadi ARMY juga nih, Kak. Siapa tuh? Siapa ya tadi kita lihat di kolom chat tuh? Dia juga tadi pas siapa yang jadi ARMY? Oh, Raffi Rio ya? Siapa nih? Coba boleh dong ngobrol-ngobrol bareng atau ada yang ditanya. Nah, kebetulan juga nih Kak Monik nih keren banget ya. Dia udah sampai di titik bosen tapi bisa nemuin fashionnya yang lain. Coba bayangin aja. Kayak orang kalau udah bosen di situ pasti udah jenuh aja, udah nggak kemana-mana. Betul. Ini harus explore yang lain dong. Iya, bisa sampai yang ke sekarang malah ke pindah haluan. Ya. Pindah haluan Alhamdulillah. banget. Masih diberikan ide. Masih diberikan ide. Ayo teman-teman ada yang mau nanya? Boleh banget nih Kak Moniknya keren banget soalnya. Oh ada Fauzan lagi nih Kak. Untuk Kak Fauzan mau nanya lagi. Boleh Kak Fauzan selaku YouTuber boleh. Ini bisa collab nih makeup. Kak Fauzan butuh artis buat di make upin. Boleh banget nih. Lalu ya Kak, aku mau hanya lebih ke sharing bukan pertanyaan ya. Karena saya juga YouTuber dan mungkin merasakan sedikit yang kakak rasakan. Saya udah berjalan hampir 2 tahun gitu kan. Dari awal kecil, marketing, dan lain-lainnya. Dan saya lebih bingungnya itu bagaimana untuk berkembang. Karena saya mungkin udah di titiknya kakak yang dimana udah bosen dan harus mencari hal yang baru. Dan sekarang ini saya bikin second channel untuk menaruh hal yang saya suka. Tapi ketika ngerjakan itu gitu, ngerjakan script projectnya itu kok kayak apa ya, bingung gitu. Ini mau ngerjakan. Kira-kira bagaimana sih Kak untuk mendapatkan ini peluang atau ide baru untuk hobi yang baru gitu? Oke, kita lihat Kak Fauzan sukanya apa? Saya sukanya main game, ada fotografi juga. Saya punya banyak hobi juga. Saya suka membaca, nge-review barang, juga main airsoft banyak. Saya gitu. Nah, udah coba kan berarti bikin konten yang kayak airsoft atau apa namanya konten review bacaan tuh sekarang lagi diminati banget loh. Oh baru tahu saya. Ya, itu iya, mungkin ringkasan buku itu sekarang lagi banyak banget di YouTube Kak. Gitu. Jadi kalau menurut aku ya, kakak kembali lagi ke apa yang kita suka gitu. Jangan demi konten terus kayak harus bikin sesuatu yang nggak kita suka. Kayak sekarang lagi zaman nih, misalkan lagi zaman apa di TikTok kan, kayak gue mau ikutan juga biar viral. Nah tapi kita nggak suka. Jangan please love yourself. Maksudnya ya udah kayak aku nih, aku suka BTS gitu kan. Ya udah aku kembangin aja dari BTS ini. Nanti ujung-ujungnya pasti karena gini loh, bedanya orang yang emang ikut karena suka dan ikut karena ikut-ikutan tuh kelihatan banget bedanya. Kalau ikut karena suka, pasti kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, benar tidak? Nah, benar sekali. Iya, kalau kita ikut-ikutannya karena kita ikut-ikutan, itu pasti kita nggak akan sepenuh hati karena knowledge kita nggak sebanyak orang-orang yang suka. Begitu. Nah, makanya dimulai lagi dengan apa yang Kak Fauzan suka. Begitu Kak Fauzan. Coba yang di second channelnya itu bolehlah itu review buku atau misalnya jadi musik suka apa gitu. Kalau dari aku singkatnya sih begitu. Oke. Terus juga ini, mungkin kakak pernah merasakan gini nggak? Karena saya kan YouTube itu gini, ada satu konten itu yang
bekerja sangat apa ya, sukses banget gitu. Contoh kayak kakak tadi mungkin make up-nya gitu. Terus ini ada kayak perangkap untuk wah ini sukses saya teruskan aja kan. Terus tiba-tiba ada suatu saat itu gak bekerja, langsung bingung, waduh ini bagaimana? Karena mungkin saat itu trennya udah hilang atau udah marketnya udah turun. Nah itu bagaimana untuk apa ya, tidak terjebak dalam masalah, oh ya udah stagnan dengan satu konten itu aja, biar tetap bisa berkembang. Mungkin itu sih. Oke, itu pernah aku alami di TikTok sih, bukan di Instagram. Karena kan kalau Instagram itu tetap stagnan ya mereka. Di TikTok itu kan apa namanya algoritmanya itu beda-beda ya gitu kan. Bisa FYP, bisa enggak gitu kan. Yang tadi aku bilang ada satu TikTok aku yang benar-benar viral yang pada akhirnya bikin aku jualannya laku gitu. Terus di TikTok berikutnya ya udah namanya juga TikTok ya kan. Yang satu M, satu lagi cuma 200 yang nonton, 10 gitu kan. Nah, yang aku lakukan adalah sampai detik ini aku tetap nge-share Kak. Tetap nge-share konten yang aku buat apapun itu gitu. Mau ngikutin zaman, mau yang kakak suka, mau yang kakak jual, misalnya yang kakak jual di konten kakak gitu kan. Tetap di share aja gitu. Maksudnya karena kalau kita tetap share pasti ada aja engage-nya, nge-reach orang-orangnya tuh ada aja. Dan sekarang alhamdulillahnya gara-gara aku sering nge-share terus, ya TikTok aku nggak pernah di bawah 5.000, nggak pernah di bawah 2.000, nggak pernah di bawah 4.000 gitu. Karena aku terus-terusan nge-share, nggak berhenti, nggak putus asa karena lah yang kemarin 1M, kok sekarang tiba-tiba udah jadi cuma 20 gitu, enggak. Terus aja nanti pasti bakal ada yang apa namanya? Ada yang reach gitu. Ini kita kalau bahas media sosial seperti itu ya. Gitu. Terus mau pertanyaan terakhir itu Apa tuh? kakak punya kayak gini, karena kalau saya itu gini, saya punya ini ada whiteboard di belakang itu biasa saya tulis itu kayak goal panjang. Jadi karena saya takutnya gini, oke kalau YouTube ini nggak bekerja, aku mau pindah kapal gitu, karena apa itu betul nggak, atau baik kalau untuk merencanakan oke saya mau make up selama 3 tahun, kalau 3 tahun itu nggak ada hasilnya saya pindah hobi cari yang sampai yang betul. Karena kalau kita terlalu lama di sana dan nggak ada hasil, ya bagaimana berkembang gitu. Pendapat kakak bagaimana kalau itu? Oke, yang namanya hidup pasti orang-orang itu butuh goals masing-masing, ya kan? Bagus banget itu Kak Fauzan udah bikin goals-nya, bahkan aku nggak bikin goals. Aku cuman mengikuti, kalau aku itu, prinsip hidup aku itu adalah let it flow. Ada, kalau goals besar ada tentunya. Aku pengen ini, maksudnya aku harus mendapatkan ini, aku harus mencapai ke situ gitu. Cuman kalau untuk goals kayak dalam jangka 3, 4, 5 tahun itu, aku nggak ada sih. Jadi aku selalu let it flow. Kalau emang kelihatannya bagus, oke lanjutin gitu. Tapi kalau misalkan kok nge-stuck ya gini-gini aja gitu ya, aku tetap lanjutin. Jadi aku gak ada goals-nya guys. Maksudnya aku lanjutin sampai aku di titik terjenuh gitu loh Kak. Kalau emang udah jenuh gitu, coba istirahat gitu. Tapi kalau emang udah jenuh, udah istirahat dan mencoba lagi ternyata belum ada hasilnya, berarti emang rezekinya bukan di situ. Pindah haluan, pindah kapal itu jalan terbaik karena banyak jalan menuju Cina gitu. Tapi tetap ya, semuanya berpegang teguh pada apa yang kita suka. Jangan kita mencari jalan yang tidak kita suka. Moto hidup aku love yourself, love what you do what you love gitu. Nggak apa-apa Kak, pindah haluan tuh nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya kakak. Oke, sama-sama Kak. Keren banget. Semoga menjawab ya pertanyaanku ya. Iya kak, makasih. Oke, makasih nih Kak Fauzan juga nih, excited banget dari awal acara sampai udah di moderator kedua tetap excited nungguin dan bahkan nanya. Betul. Nih, ada lagi nih Kak yang nanya, mungkin kalau kali ini sih lebih ke sharing ya atas pengalaman setelah ikut webinar ini. Ada dari Syafrina, yaitu dia bilang, Kak aku suka juga kecewa, aku jualan produk skincare karena pertama kali untuk jualan jadi aku ambil jasa endorse tapi ternyata di luar ekspektasi aku. Kak feedbacknya karena dengar pengalaman kakak jadi ikut semangat lagi deh. Ada mau ini nggak Kak, apa namanya, mau ngerespon omongannya Kak Syafrina ini gitu, kali aja mau sama-sama memotivasi gitu kan? Yes, halo Safrina, semangat jualan skincare-nya ya, jangan patah semangat. Sesuai yang aku bilang tadi, moto hidup aku adalah do it now or never gitu. Kalau kamu ngerasa, ya kok udah nge-endorse ini tapi nggak ada hasil gitu kan, kok kayak nggak ngaruh gitu.
please jangan patah semangat. Karena apa? Yang tadi aku bilang, banyak jalan menuju kesuksesan gitu. Bukan hanya nge-endorse aja, coba kamu sekarang rajin-rajin konten di TikTok gitu. Karena TikTok itu lebih ngeracun loh dibandingkan kita nge-endorse. Nge-endorse juga ngeracun sih. Cuman itu dia. Coba kamu kalau mau nge-endorse lagi, carilah pasarannya yang benar-benar banyak ya sekarang selebgram tuh yang nge-spam. Maksud aku nge-spam dalam artian nge-spam tapi nggak tahu intinya apa gitu kan. Haruslah cari kayak temen aku ada best friend namanya Ratu Gania. Kalau kalian tahu itu temen deket aku banget. Itu kan emang dia spesial untuk kulit gitu kan. Cobalah kamu endorse ke orang-orang influencer yang memang apa ya namanya ya, subunit gak tuh, apa namanya, fokusnya itu ke skincare aja tok gitu. Jangan yang universal semuanya karena orang juga males gitu loh. Kalau kita untuk mencari influencer harus bener-bener nyaring juga. Karena banyak kan yang kayak misalkan yang universal dalam artian dia nerima semuanya nih. Terus IG-nya, story-nya atau feed-nya tuh spam, ya kan? Itu orang pasti juga males untuk ngelihatnya. Ujung-ujungnya apa? Produk kamu nggak dilihat, kamu yang rugi, begitu. Jadi coba kalau tetap mau endorse influencer, carilah yang emang benar-benar sudah mengerucut ke skincare, ya kan? Ke wajah gitu. Atau lebih baik kamu coba cari apa namanya? Endorse yang bukan endorse, coba kamu TikTok aja, fokusin TikTok aja. Emang TikTok tuh parah banget deh, gue cinta banget deh TikTok. Udah love banget ya Kak. Jadi mungkin Iya. lebih ngenalin target audiens kita dulu Betul, ya nggak betul. sih, sama semua produk atau brand yang kita punya. Misalkan kayak Kak Monik nih tadi kan kayak Army Bomb-nya. Jadi berarti kan target audiensnya ya para Army gitu. Nggak mungkin dong para Betul. directioners yang nggak bakal laku gitu kan. Tuh kan Betul. kayak. Terus juga kayak kita juga sebenarnya lebih kayak gimana kita ngenalin diri kita sama produk kita juga nggak sih Kak? Itu penting banget. Oke, udah mulai. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Tiara. Oh ya, sebelum pertanyaan selanjutnya, aku mau ngingetin di kolom chat itu ada daftar hadir bagi teman-teman sekalian yang udah hadir dari awal sampai akhir. Jangan lupa nih isi link G-Form-nya. Nanti kita bakal ada sertifikat yang bakal dibagiin sama kakak-kakak panitianya. Jadi, yuk cus ditulis nama absen. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Boleh, apa tuh? Kak, aku mau nanya, sekarang kan aku banyak banget nih ngelihat milenial yang mulai jadi MUA. Nah, gimana sih Kak cara Kakak menghadapi persaingan itu? Jadi kayak gimana nih Kak persaingan di pasar Kak? Sikut-sikutan, tonjok-tonjokan, tusuk-tusukan. Nggak takut Kak? Terus apalagi kan Kakak kayaknya kayak orangnya komitmen banget nih ya kan? Cuma pasangan aja belum ada ya sih? Aduh, ada saya mau lihat. Ada di Korea diumpetin. Kagak lah, bercanda. Apa namanya? Oke, maksud kamu milenial dan Gen Z ya? Itu banyak banget yang jadi MUA. Sebenarnya itu sama pertanyaannya sama yang sempat mama aku tanyain ke aku. Dek, gimana Dek? Gitu kan ya. Sekarang banyak banget loh saingan kamu gitu. Aku cuma jawab, why? Kenapa gitu? Selama kita fokusin sama diri kita nggak perlu sikut-sikutan sama orang lain. Nanti aku akan jelaskan juga ya kalau masih ada waktunya. Persaingan itu bukan tentang makeup. Aku ada juga persaingan lebih ketat lagi itu dari skin Army Bomb aku. Jadi gini, kalau makeup itu aku tetap akan memperbaiki kualitas diri aku. Banyak yang ngasih harga rendah. Aku sekarang kan makeup di harga 550 ya sampai 600.000. Banyak yang ngasih harga rendah yang bagus-bagus. Ya, terus kenapa gitu loh? Kayak yang penting aku tetap pada hasil makeupku. Aku tetap pada gini loh. Makeup itu bukan hanya tentang brand, bukan hanya tentang bagus atau enggaknya, tapi tentang jam terbang gitu. Semakin banyak kita make upin orang, semakin jam terbang kita tinggi, semakin kita dibayar mahal, it's okay gitu kan. Makanya tadi kamu tanya, terus gimana nih kan banyak milenial baru ya kan? Terus kenapa? Mereka bukan sainganku. Aduh, bagus banget. Begitu aku maksudnya kayak banyak soal teman-teman aku adalah satu temanku yang tiba-tiba dia jadi MUA. Terus I don't know why dia tiba-tiba menjelek-jelekan makeupku. Which is aku udah ribuan nih postingan ya udah ribuan. Dan dia postingannya baru 100. Terus lo ngejelekin gue. Bener, minggir deh lo bukan saingan gue gitu. Lo sikut-sikutan aja sama yang postingan lo juga 100 gitu. Kenapa gitu? Aku jadi kayak ya udah semua orang pasti punya pasarannya masing-masing. Pokoknya jangan pernah aku mau berbisnis atau mau berjasa gitu kan, aku nggak pernah mikirin orang lain.
jujur jualan si skin ini pun aku juga ada yang tiba-tiba ikutan lah, aku jualan ini juga. Dia juga ikutan ekspor impor kayak aku. Nah, terus jujur dia tuh ngikutin semua yang aku jual. Aku nggak tahu dia dapat barang dari mana, dia dapat ini dari mana, pokoknya dia ngikutin lah ya. Dan bener-bener semua warnanya diikutin sama dia. Terus aku kan kayak nggak peduli ya mau dia ngikutin, kayak mau dia ngapain, kayak yang penting orang-orang taunya gue gitu kan. Yang penting gue tetap ngasih dia pelayanan terbaik, tetap ngasih produk terbaik gitu kan. Terus ini out of nowhere dia tiba-tiba suka ngejelek-jelekin aku di Instagram. Kayak itu tuh si Cucu tuh, si Estetik kayak, ya kan justru IG dia sendiri yang jelek ya gara-gara menjelek-jelekan orang lain gitu kan. Yang terus banyak banget teman-temanku yang pada suka nge-tag aku kayak, lihat ya Culo diomongin sama online shop ini. Terus gue kayak, yaudah biarin aja, gue gak peduli, sumpah gue gak peduli banget sama kata-kata orang, aku fokus aja sama perkembangan diri aku sendiri, aku bener-bener gak peduli, kayak, lo siapa, lo ngasih gue makan, kan kagak, gitu. Sumpah, aku tuh orangnya bener-bener slow banget guys, aku tuh bener-bener yang seslow itu ya Ran, kayak, Iya, aku bener bener-bener banget. gak pernah overthinking, kecuali kemarin ya Ran, gue galau, nangis belum baik. Aku gak pernah overthinking, aku gak pernah yang ya udah hidup tuh let it flow aja, jalin aja, namanya juga hidup ya kan. Kalau nggak begini bukan hidup. Sumpah aku Betul bener-bener juga. sesimpel itu. Sumpah semua orang punya dong pikiran kayak aku dong, bener-bener kayak santai aja bro, namanya juga hidup. Gimana Gagal, tuh Kak coba caranya lagi. punya Apa? pikiran kayak Kakak? Gimana tuh caranya punya pemikiran kayak Kakak? Kayak orang kan apalagi cewek ya, apalagi kayak ada setiap bulannya tuh mereka kayak lagi moodnya mood swing banget tuh, overthinking banget tuh Kak. Gimana tuh Kak tipsnya? Aduh, ini kita jadi bahas psikolog nih. Waktunya habis gak sih? Nggak, aku Bentar singkat aja lagi. ya, Jadi gini, intinya tahun lalu itu aku emang dari dulu tuh orangnya gini, 5G banget nih, heboh banget orangnya ya nggak sih? Gue bener-bener gak bisa diem, gak bisa. Excited banget ya. Iya emang. Terus akhirnya ada satu momen di mana aku bener-bener mentalku breakdown banget lah. Itu Mei tahun lalu 2021. Mei sampai dengan Agustus itu aku bener-bener yang banget gitu, yang kayak aku bahkan gak tahu aku mau ngapain. Itu mentalku amburadul. Aku bahkan suka nyiksa diri aku sendiri. Aku suka buang-buang darah aku. You know what I mean? Suka buang-buang darah. Bener-bener separah itu. Sampai yang kayak diperban berkali-kali gitu. Dan itu masih ada tulisannya don't hurt yourself gitu. Karena aku ngerasa aku hancur. Itu juga termasuk mungkin gara-gara pandemi kali ya. Aku gak punya kerjaan. Gak punya job. Terus dari situ ditambah ada satu hal gitu yang bikin aku berantem sama teman aku. Kecewa lah intinya. Dan kayak, kok aku ngerasa dunia gak dukung aku ya. Pada akhirnya aku suka nyiksa diri aku sendiri. Dan alhamdulillah banget, Miss DP, kalau kalian tahu. Miss DP itu benar-benar berjasa banget bagi aku. Betul, Miss DP itu bestie banget sama aku. Miss DP itu, iri deh bisa bestian deh sama. Iya. Pokoknya tuh Miss DP itu benar-benar membantu aku banget. Kayak harus survive. Gimana caranya kamu bisa survive gitu. Dan kayak tadi aku suka baca buku. Akhirnya aku meluangkan hal-hal tersebut supaya aku nggak hancur lagi mentalnya gitu. Karena kata Miss DP pun, ngapain sih lu kan dia ngomong ke gue, ngapain sih lu ke psikolog gitu, ke psikiater, ntar lu cuma dikasih obat ketergantungan. Udah lu lakuin apa yang lu suka gitu kan. Akhirnya aku suka sepedaan, terus akhirnya aku suka BTS. Terus udah aku happy. Sesimpel itu guys. Jadi dari hal-hal kecil ya Kak. Benar. Pokoknya aku ngasih tau nih buat Rani, buat semua yang join nih, ada 680 lagi yang join. Pokoknya kalau ada hal-hal kecil, apapun yang mengusik pikiran kalian, kayak aku jujur, kan aku harusnya udah lulus ya, kan aku harusnya angkatan 18 ya kan guys, cuman gara-gara aku pindah kuliah, jadi aku ngulang lagi 19. Itu aku banyak banget loh temen aku yang udah kerja, yang udah pada punya kerja, gue juga udah kerja ya, maksudnya yang udah kerja, yang di corporate gitu kali ya, tapi udah nggak kuliah ya kan, gitu. Terus yang kayak udah pada wisuda, udah pada nikah, tuh banyak banget teman-teman pada nikah, banyak banget sumpah lamaran, kayak aku kadang suka insecure juga gara-gara kata orang kayak, kan lu harusnya udah ini sekarang, kan lu, tapi aku mikir kayak, ya udah this is my life bro gitu, kayak aku berusaha sebisa mungkin kayak, udah tuh hal kecil nggak mempengaruhi hidupku, semua ada takarannya masing-masing. Selesai gitu guys, semoga berguna. Keren banget gak sih? Mungkin Kak terakhir nih ada pesan dan kesan terakhir gak sih buat kita semua nih dari kakak. Boleh kesan-kesan terakhir ya untuk ini semua. BTW ini peserta dari mana sih? Oh banyak banget Kak, seluruh dunia. Wah seluruh dunia ya. Oke, aku mau kasih kesan-pesan aku. Yang pertama, ini seni menjalani hidup, guys. Wow, hidup aja tuh ada seninya, guys. Nggak cuma minum kopi. Seni menjalani hidup itu segampang kamu nggak usah mikirin kata orang lain.
Kamu mau usaha, mau bisnis apapun, mau ngelakuin jasa apapun, lakukanlah. Yang tadi aku bilang, do it now or never. Please, jangan dengan kata orang, jangan ngehiraukan apa yang bikin kamu down. Karena pasti banyak di awal itu orang-orang nggak jadi bisnis deh, pasti nanti gini-gini. Yang namanya bisnis pasti banyak resikonya, teman-teman ya. Yang namanya kita ngelakuin sesuatu pasti ada resikonya. Tapi selagi kita percaya kita bisa. Ini mungkin terdengar klise untuk teman-teman kayak, kalau ikut seminar pasti motivasinya gini-gini. Enggak, ternyata itu magic spell banget buat aku. Kalau aku percaya aku bisa, pasti beneran bisa, guys. Kalau kita percaya bisa, kita bakal menemukan banyak cara kayak gitu. Terus kedua, hiduplah dengan santai, hiduplah seperti Larry. Paham nggak? Maksudnya sesantai itu gitu loh. Jangan dibawa overthinking, jangan dibawa mikir, apa-apa dipikirin, jangan gitu. Kamu gagal hari ini, coba lagi besok gitu. Kamu nggak bisa hari ini, coba lagi besok. Semuanya pasti bisa kalau kita berusaha. Dan yang terakhir adalah tetap semangat, lakukanlah apa yang kalian suka, jangan terpaksa sama satu hal, dan let it flow. Hiduplah seperti air yang mengalir. Itu motto hidupku. Wow, keren banget nggak sih kalimat-kalimat Kamonik nih, kayak udah nyampeinnya dari awal excited kan. Nah, gue jadi excited nih yang mungkin yang tadinya dengerin Iya kan? webinar kan kayak biasanya kantuk nggak sih? Ini gara-gara webinar Gen Pro chapter 10 nih, nggak ada ngantuk-ngantuk nih. Harus menebarkan energi semangat. Harus segar gitu kan. Betul. Keren banget kan. Mungkin ternyata nih Kak, masih ada Kak Ade nih di masih join di Zoom kita. Mungkin dari Kak Ade juga mau nyampein materi. Maksudnya kalimat penutup sebelum kita mengakhiri acara dan sesi foto. Mungkin Kak Ade masih bisa dengar suara aku. Nah, tuh aku kasih IG-nya ya, guys. Boleh banget tuh. Semuanya teman-teman yang jangan lupa nih. Tadi Kak Ade udah ngasih IG-nya. Jangan lupa juga follow Kamonik nih. Atau mungkin Kak Fauzan nama YouTube-nya boleh dicantumin juga di bawah biar teman-teman juga nge-subscribe. Ini ide marketingnya Kamonik nih. Oke, mungkin dari Kak Ade masih ada kah, Kak Ade? Iya, Kak. Ya, boleh Kak Ade mau ada kalimat terakhir atau kesan-pesan terakhir untuk kita sebelum kita akhiri. Tadi kayaknya udah keren banget sama Kamonik tuh, luar biasa. Sebenarnya closing statement-nya memang kan. Jadi kalau dari saya sih yang saya sampaikan tadi, yang pertama ya enjoy aja apa yang lu terima sekarang gitu kan. Nggak usah terlalu membandingkan, tapi ya banyakin bersyukur. Karena apa? Karena belum tentu orang juga bisa mendapatkan apa yang lu dapat sekarang. Jadi kalau selalu banding-bandingkan ya akan susah di kitanya. Terus yang kedua bahwa ya lu harus pede dengan diri lu, karena kalau lu nggak pede dengan diri lu, siapa lagi yang mau pede sama lu gitu kan. Karena nggak akan bisa menghargai orang lain selain kita menghargai diri kita sendiri. Karena kayak Monik tadi tuh bisa keluar all out karena dia pede sama diri. Gue bisa melakukan apapun, ketika mentok gue harus harus berpikir gue harus melakukan apa gitu. Karena kan nggak mungkin kita melakukan kan kata orang lain, ya udah Monik lu kayak gini aja, ya udah deh kayak gini, enggak. Tapi harus dari diri kita harus yakin bahwa kita mampu gitu. Nah kalau kita nggak pede, ya mohon maaf nanti kan jadinya kita baper terus, jadi nanti ya udah jadi males gitu. Jadi teman-teman itu tadi closing statement gua, jadi lu harus pede sama diri lu sendiri, apapun itu lu syukurin. Insya Allah nanti ada manfaat yang lebih besar lagi ke depannya. Amin. Thank you, Kak. Iya, terima kasih juga Kak Ade atas kalimat penutupnya. Keren-keren banget nggak sih narasumber kita. Jadi benang merah yang aku tarik di sini ya, kalau kita tuh harus pede, terus kita juga harus bersyukur apapun yang kita punya. Jangan juga ngelihat rumput tetangga, walaupun rumput tetangga ada bunganya, biarin aja, ntar kita juga tumbuh bunganya sendiri. Love yourself, Kak. Love yourself. Ya, love yourself. Jangan insecure, kayak misalkan orang ngomong apa, udah tutup mata, tutup kuping aja gitu kan, ya kan. Kamonik tadi bilang juga hidup seperti Larry. Tapi saran dari aku juga jangan terlalu santai sama apapun yang kita jalanin. Jadi kita juga harus bisa tahu batasan mana, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja. Jangan di-push terus, jangan istirahat mulu gitu. Jadi kayak semua tuh ada batasannya dan waktunya masing-masing. Asik. Keren banget nggak tuh kalimat aku, kan keikutan jadi. Pasti keren banget itu lah. Luar biasa, ini pembicara ketiganya keren banget itu. Keren banget itu. Oke, aku jadi moderator ya. Oh, ganti ya.
Oke, sebelumnya nih jangan lupa buat teman-teman isi link pendaftaran sama di follow Instagramnya Kamunicu sama Kak Ade. Terus mungkin tadi yang Army tuh bisa banget tuh beli Army Bomb-nya yang jangan lupa ya di highlight stikernya aja. Iya, stikernya aja. Bukan live-nya. Oke, mungkin kita foto dulu kali ya buat kenang-kenangan. Kakak-kakak moderator mungkin bisa dibantu sesi fotonya. Mungkin yang belum on cam yuk yang ganteng, yang cantik, yang belum mandi nggak apa-apa. Yuk, ntar kita masuk ke Instagramnya Genpro. Mukanya masa nggak kelihatan? Tuh, Kak Ade aja udah ganteng banget lagi tuh. Ayo teman-teman yuk yang belum on cam yuk, buruan yuk. Mana nih? Kak Evan aja udah ganteng banget. Senyumnya Kak Evan. Ayo. Mungkin ayo kakak-kakak panitia yuk dibantu foto. Mungkin udah aba-aba dong Kak, biar kita gaya nggak lagi mangap, nggak aku apalagi lagi ngomong nih kan, biar aku senyum gitu nggak mangap. Kan masa masuk Instagramnya Kak Ade sama kamu Nikcu aku lagi mangap gitu kan, jelek banget. Ayo mana kakak panitia siapa yang bantu untuk 1, 2, belum ya? ayo boleh dibantu ya. Sinar. Yuk, Wih. Udah on point banget tuh kamu Nik tuh. Ayo jangan mengecewakan fotonya. Mari, ayo. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, udah semua. Oke, aduh ketagihan Kak Evan, sorry. Nah, ada 10 slide nih. Wah, banyak banget ya, ada soalnya ribuan yang nonton. Keren banget soalnya narasumber kali ini ya, kali yang nonton dikit gitu kan. Oke, mungkin seru banget nggak sih di waktu weekend ini, kayak tadi Kak Monik bilang juga dia tuh nggak ada hari weekend, malah weekend dia jadiin hal produktif. Nah, salah satunya kayak kita hari ini nih, kita hari libur, terus mungkin orang-orang pada ngopi-ngopi cantik, bobo cantik, kita produktif, kita melakukan sesuatu hal positif yang tadi Kak Monik juga, kalau misalkan kita mau sampai atas, kita harus lewat bawah dulu, nggak bisa tiba-tiba di atas dong, ya kan? Kita harus ada di bawah dulu, kita harus ngerasain gimana sih hidup itu perjuangan gitu, kayak Kak Ade juga udah sampein gitu, kita juga harus bersyukur sama segala sesuatu yang ada, jangan insecure atau ngerasa rendah hati, atau ya pokoknya kalau bisa sebelum orang lain memuji kita harus memuji diri kita sendiri dulu gitu. Siapa yang memuji kita kalau misalkan diri kita aja nggak sayang gitu, nggak memuji diri sendiri gitu kan, ya nggak sih? Aku jadi ikutan ini nih, memberi arahan gitu kan, kayak ke bawah soalnya hal positif Keren banget ya. Statementnya keren banget itu. Terima kasih loh. Oke. Jadi kapan kita ngopi-ngopi cantik di Lucky Cat nih? Wow, boleh banget nih Pak, atur jadwal aja sama nanti yang teman-teman mungkin bisa langsung atur jadwalnya kakak panitia. Mungkin kita nanti webinarnya udah bukan online, tapi offline bareng-bareng Kak Monik sama Kak Ade gitu, langsung di Lucky Cat atau di kalau teman-teman yang bukan di Universitas Bakri, kita ada di depan tuh ya kan, lobby gitu kan, bareng-bareng. Ayo ditunggu. Seru banget nih pasti nih. Boleh banget kan? Oke, mungkin karena udah agak mengulur waktu banyak, atau kita kasihan ya kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau beraktivitas aktivitasnya yang lain, atau mungkin masih ada webinar atau pengisi acara kayak kamu nih semenit aja tuh waktunya kayak berharga banget deh, aku lihat kalau di Instagramnya bener-bener dari loncat dari Bogor ke Jakarta ke Bandung kemarin, dia yang lari-lari, aku yang capek guys, cuma ngeliat di Instagramnya doang. Resiko pekerjaan guys. Iya, itu namanya. Betul. Makanya mari kita berusaha juga menghargai waktu setiap orang. Oke, mungkin ini aja sih yang aku bisa sampaikan. Terus juga dari kakak-kakak dan teman-teman, aku sekali lagi bilang terima kasih atas waktunya di hari weekend yang harusnya bobo atau jalan sama pacar. Oh ya, bentar lagi mungkin kan udah mau malming ya. Malming guys. Yang mau malming udah cewek-cewek nih udah nyatok nih Kak, udah nge-hair dryer atau abis dapet buka Instagramnya Kak Monik tuh make-upnya langsung diikutin caranya gimana nih mau ketemu gebetan gitu kan. Nah,
Thank you banget loh teman-teman pokoknya yang udah hadir. Kalau misalkan kita bikin webinar lagi jangan lupa nonton lagi ya. Jangan lupa hadir lagi terus thank you juga buat Kak Ade, Kak Monik atas waktunya, bahkan sampai Kak Ade yang lagi di jalan menyempatkan hadir dan mengisi materi, bahkan Kak Monik loncat juga dari Bakri ke Bekasi gitu, buru-buru cepet-cepet habis ngisi materi buat Genpro doang nih, kayak keren banget ya. Mungkin sekian dari aku. Selaku moderator, mohon maaf kalau misalkan banyak-banyak salah, terus juga mungkin ngeselin banget nih moderatornya dari tadi ngomong mulu, ya sama sih capek sebenarnya, cuma namanya juga pekerjaan ya. Jadi mari kita istirahat bareng-bareng, kita selesaiin acara ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, thank you Rani, makasih Kak Ade, makasih Zevanya, semuanya, sukses. Thank you Sukses semuanya. semua, izin live ya. Iya, bye-bye. Terima kasih semua.